Ya. Maaf ya, kita agak sedikit melenceng. Tom, ini kamu yang bawa ya. Agak berat memang kalau saya memulai ini ya. Jadi kalau kamu baca di kitab kamu, Tomen, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Si Cipilik nggak tahu, zaman Cipilik tuh belum mengerti apa ya, pegang-pegang apa ya, kok pohon korma dipegang-pegang. Ternyata ada di bawahnya penjelasannya. Dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Si Philip akhirnya sadar, wah ternyata buah dada bisa dipegang. Nanti dicoba sama dia. Boleh nggak saya coba dulu? Karena di kitab saya ada begitu. Bahaya buat Felix. Felix yang tadinya belum tahu apa-apa, akhirnya dia membaca, ternyata buah dada boleh dipegang. Sama siapa-siapa ya, jangan mau kalian nanti dibuka celana kalian, diraba-raba kemudian terus nggak mungkin kan kamu seperti itu, Tomen. Nggak mungkin kan kamu terus sambil mempraktekannya di depan, diraba-raba ya nak, nanti astagfirullah, Tomen. Mungkin nggak sebagai seorang guru kamu ketika mengajarkan jangan bersundal, terus kamu tunjukkan cara bersundalnya. Jangan bersundal ya, jangan datang ke tempat persundalan ya, yaitu dengan cara pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Maaf ya, kita agak sedikit melenceng, Tom, ini kamu yang bawa ya. Agak berat memang kalau saya memulai ini ya. Jadi kalau kamu baca di kitab kamu, Tomen, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Si Cipilik nggak tahu, zaman Cipilik tuh belum mengerti apa ya, pegang-pegang apa ya, kok pohon korma dipegang-pegang. Ternyata ada di bawahnya penjelasannya. Dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Si Philip akhirnya sadar, wah ternyata buah dada bisa dipegang. Nanti dicoba sama dia. Boleh nggak saya coba dulu? Karena di kitab saya ada begitu. Bahaya buat Felix. Felix yang tadinya belum tahu apa-apa, akhirnya dia membaca, ternyata buah dada boleh dipegang.
Apakah itu tidak men-trigger? Memang tidak diperintahkan. Tapi apakah mungkin Tomen kalau jadi guru? Anak-anak yang terkasih, yang tercinta, anak-anak Bapak, jangan mau kalian dilecehkan sama siapa-siapa ya. Jangan mau kalian nanti dibuka celana kalian, diraba-raba kemudian, terus nggak mungkin kan kamu seperti itu, Tomen. Nggak mungkin kan kamu terus sambil mempraktekannya di depan, diraba-raba ya nak. Nanti astagfirullah Tomen. Mungkin nggak sebagai seorang guru kamu ketika mengajarkan jangan bersundal, terus kamu tunjukkan cara bersundalnya. Jangan bersundal ya, jangan datang ke tempat persundalan ya, yaitu dengan cara pertama jangan izin istri dulu, keluar rumah diam-diam, jangan lupa pakai minyak wangi, lalu datangi tempat persundalan rasmi, tempat beli tua 5 botol, habis mabok raba-raba paha rasmi, angkat roknya ke atas lalu buka celana dalamnya. Kan nggak mungkin kamu mengajarkan muridmu dengan sambil mengajarkan tutorialnya. Tapi kalau mengajarkan janganlah bersundal, nggak apa-apa. Tapi kan kalau sambil menjelaskan cara bersundalnya kan jadinya gimana gitu. Jadinya yang tak tahu bersundal jadi tahu bersundal. Kan tadinya nggak tahu cara jadi tahu. Kan bahaya buat si Pilik. Gitu Tomen. Aku nggak framing. Aku cuman bilang jangan sering baca. Karena aku bilang gitu aja. Jangan sering baca Tomen. Kasihan Pilik. Begitu loh. Silakan Pilik. Tomen. Oke, di sini Felix ya. Ya, begitulah cara berpikir polemikus seperti Uniriva dan lain-lain. Aduh, lagi-lagi gue salah. Kitab Tanakh yang disebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen itu ditulis, tepatnya saya kurang tahu juga ya, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi itu oleh Musa. Tapi teks sekarang itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di zaman Nabi Esra, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah sebut, ini tidak membatalkan Tomen pikiran pinter. saya ya. Tomen pinter, aku suka Iya. orang kayak Tomen ini harus dibudidayakan ini. Bukan kali saya. Oke. Kamu baik loh, orang yang gampang ketawa tuh orang baik biasanya itu. Berarti kitab Perjanjian Lama ini kira-kira umurnya 2300 tahun. Dan Betul. orang Israel semua baik-baik saja, mereka semua taat. Orang yang taat. Ih bohong Tomen, ini baru bohong Tomen nih. Ya, orang Yahudi. Orang Israel itu banyak bersundal, gara-gara itu mungkin. Ih, Itu kalau ada demonstrasi LGBT ditentang oleh orang Israel, baca berita aja lah. Pokoknya semua tidak ada masalah. Israel sampai saat banyak ini tidak ada masalah. masalah. Semua banyak baik-baik masalah saja. Banyak masalah Tomen. Kan Tuhannya sendiri yang bilang, kamu nggak tahu Tomen, gara-gara Tuhan menurunkan hukum Taurat, orang jadi tahu berdosa. Kan gitu doktrin Kristen, makanya Yesus mengutuk makanya Yesus menjadi kutu hukum Taurat. Udah, Apa ini artinya tentang kutuk hukum Taurat? tentang persundalan, tentang ayat itu. Jadi 2300 tahun semua itu tidak ada masalah. Cuman pikiran Anda yang masalah, Uniriva. Saya nggak Kita semua mempermasalahkan, orang saya Kristen cuma nggak ada masalah. Semua baik-baik saja. ya iyalah orang Kristen mempermasalahkan tuh. Orang Alkitab Israel selama dilarang 2300 di sekolah. tahun tidak ada masalah dengan itu. Ya, kenapa Mereka semua bermasalah yang buat taat. mereka? Taat apa? Oke, silakan Felix. Yang ada masalah Anda, otak Anda, Uniriva. Silakan Felix. Tomen bisa aja lucu ya. Tomen beliin emoji aku habis dong. Tomen beliin dong. Ya Felix, silakan Felix, silakan bertanya aja. Atau Jimen mau ngobrol nih. Tebang datu atau tebang otak nih, silakan. Izin Uni. Dibilangnya iya, Izin. Jimen Dari silakan. tadi saya dengerin Tomen ya. Tomen ini ngawur gitu, kayak kesurupan gitu. Lain-lain yang dibahasnya lukisan lah yang nggak ada poinnya gitu. Kebanyakan narasi, kata pengantar, tahu-tahu Nggak ada ujung-ujungnya poin jual karena Anda lukisan. nggak ngerti. Ya, coba Udah jelaskan Karena dulu Anda kepada nggak saya. ngerti, jadi Udah Anda bilang nggak berantem ada aja poin. yuk. Aku suka. Oke, Aku gitu. suka keributan. Oke, Ya, jangan Jimen, kita Anda udah jangan komentarin saya, ngomong aja. Oh, enggak, ya makanya saya komentari dong. Tomen kalau sama aku dia baik ya, sama Ya, Jimen Anda dia tuh nggak marah-marah loh. ngerti. Ya, saya komentari dong. Analogi Karena kan lukisan saya itu Anda dengarkan. nggak ngerti. Saya Jadi Anda dengarkan. kebingungan tuh. Tomen dengerin dulu. Saya dengarkan tadi kan Anda mengatakan Sabar, ini Tomen. untuk yang dibawa-bawa, untuk Jimen edukasi sok yang tahu dibawa. mau ngajarin saya. Ya udah, tunjukkan sama saya apa kolerasinya lukisan tentang bagaimana tentang Ya karena yang Anda nggak tadi. ngerti, Anda dari masa Ya saya udah mau jelasin dong. angin. Makanya dia Sesuatu nanya. yang baik. Kalau
kalau dengan di otaknya seuni Rifa jadi tidak baik. Enggak, jangan bahas Uni dulu. Saya juga yang bisa saya... semua begitu. Tomen. Saya menganalogikan pikiran polemikus seperti apa. Aduh, Tomen. Aduh, Saya udah, tanya di kamu bawah ya. ngomong, mau nanya-nanya. Yang dibawa Saya. paham nggak Anda tentang nggak ngerti. lukisan tadi? Tolong dibawa typing paham atau tidak? Anda nggak ngerti, Tentang saya mesti lukisan. ulangi lagi. Dengar kita tadi Anda berbicara kepada yang di bawah. Saya tanya nih, yang di bawah paham nggak tentang lukisan tadi berkaitan kepada siapa? Paham nggak substansinya? Tolong dibawa. Kagak, enggak. Si Makanya saya Pilik katakan tanya, Anda Pilik itu tanya. kesurupan. Anda kesurupan, nggak paham dia baca typingnya. Oke, itu ada berapa orang yang bilang enggak? Si Pilik sampai turun loh. Enggak, Tomen itu gara-gara kamu tidak, si Pilik turun loh. enggak. Ya ada berapa Dia orang si tuh yang Pilik bilang malu enggak? loh. Itu Ya kita semua harus sama. 100 orang ya. Berarti ada 2.900 orang yang mengerti. 100 orang itu nggak ngerti. Nah itu cara berpikir polemik. Oke, Bang oke Tomen, lah. si Pilik sampai malu lo turun lo gara-gara kamu bang. Iya, enggak itu typing di bawah sampai Si sekarang. Pilik malu udah dia ngapain? mau jawab Tidak. kan? Mau jujur dia Tidak, takut kagak. jujur nggak enak sama lu Tomen. Kalau nggak jujur dia kasihan sama lu akhirnya dia turun loh. Nah, bukan dia bingung Uni. Bukan Ketika saya bingung. suruh bernarasi, si Filik bingung. Belum siap Dia dia. bingung. Saudaramu Filik aja bingung, apalagi Udah saya. jangan kamu udah nggak nyambung lah. Saya lagi ngomong mau Uni Rifa. Tomen. Tomen. Belum siap dia Uni Saudara Rifa. sesamamu aja Filik. Felix, naik lagi, Yang Felix. satu Ada saya, tenang aja. Kesimpulannya dan hubungannya di Amsal 7 tadi. Oh nggak ada hubungan itu. Tadi kan saya Nah, ya sedang udah, kalau nggak ada menjelaskan hubungan, ngapain cara kau berpikir sebut? polemikus. Ngapain kau sebut Sesuatu kalau nggak yang ada baik, sesuatu yang indah. Kalau dengan cara berpikir polemikus seperti Uni Rifa bisa jadi buruk. Saya juga bisa. Saudara. Lukisan yang indah, saya bilang jadi lukisan yang berbahaya. Kalau dengan cara berpikir polemikus. Ngerti Jimen? Masa yang begini aja kamu nggak ngerti sih? Oke, saya iakan sama Bang Tomen biar tidak marah-marah, naik gula darah, ujung-ujungnya jadi penyakit. Oke, sekarang Bang Tomen, yang berkaitan tentang keledai tadi dicuri. Saya tahulah substansi di sana. Janganlah melihat hanya satu titik kesalahan saja lalu menyimpulkan bahwa semua adalah bersalahan. Betul atau tidak, Bang Tomen? Udah, Anda kalau mau bahas yang lain, Iya, lagi jadi capek. Saya mau ngulangin lagi. Dengarin Ada dulu. bahasa yang lain emang nggak punya Iya, saya hanya tanya betul atau tidak. Nerusin keledai. Iya, betul atau tidak? Nggak, udah Anda tembak. Ada pertanyaan lain nggak saya jawab? Enggak, saya tidak perlu pertanyaan Anda. Kalau enggak ya Harus udahlah, bertanya kepada keledai saya. lagi. Udah saya capek dong. Dengar Tomen. Udah saya Pelan-pelan, jelasin. Pak Tomen, dengar pelan-pelan. Jadi Udah Jimen, jangan bete. iya, saya tangkap bete. loh, saya catat loh. Enggak, saya Pak bete. Tomen. Bete. Kamu Saya kalau mau catat nanya loh, yang apa lain. Pak Enggak, saya Tomen, bete dengarin. jadinya. Iya, Udah. bete. Merajuk pula lagi ya. Ya udah Uni Bukan, saya dia bete. kayaknya dia merajuk Jimen Uni serius. sama saya. Uni aja lah. BT-BTA, BT-BTA, BT-BT. Dia bete. Ini si Jimen, saya ada beberapa obrolan yang saya hindari. Karena saya ngobrol sama dia tuh bete. Lu kayak perempuan TMS lo. Iya, kalau sama Ustadz Tahta enak kan tuh ngadu ilmu bener-bener. Nggak sama aku, Ini sama si Jimen sama aku, bete. Tomen. Oke, tapi Sama aku saya izin bete. turun ya. Terima kasih Bete semuanya dia. ya. Jangan dulu Bang Tomen. jangan Enggak, gitu, sama Men. Uni Bang Tomen. Jangan Saya kemana-mana. izin Tomen, turun. Tomen gitu ninggalin aku kamu. Tomen Aduh. beliin aku hand body. Tomen hand body aku habis, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Emang kalau ngomong kencang dia ya? Iya, enggak Tomen gini. dia. Apa salahnya saya mengkritik sesuatu hal yang diucapkan tetapi Iya. tidak ada Iya. substansinya. Coba, ada lukisan, ada titik debunya. Semua orang menganggap lukisan itu indah. Tiba-tiba ada satu orang menganggap ada debu. Lalu debu itu dihembuskan. Lalu debu tadi menjadi virus. Dibawanya lah ke kampungnya lalu menjadi penyakit. Terus apa poinnya? Apa poinnya? Sama kayak gini. Pergilah kau ke kota si Anu. Ya apa kota si Anu siapa? Coba. Kita nggak jelas gitu. Saya hanya menanyakan itu. Kedua, tadi dia bernarasi. Ini yang untuk edukasi dia yang di bawah. Menyatakan bahwa jangan melihat hanya setitik kesalahan Tuhan saja, lalu kita menganggap itu adalah membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Oh salah, justru karena dia Tuhan, dia tidak pernah salah. Ingat ya, kebenaran ada namanya maha kebenaran. Kebenaran belum tentu menjadi sejatinya kebenaran. Tetapi maha kebenaran sudah pasti sejatinya kebenaran. Jadi
Otomatis kalau namanya maha kebenaran dia adalah Tuhan, tidak akan melakukan sifat-sifat yang tercela. Justru kalau ada setitik ya kesalahan saja yang dilakukannya, membuktikan bahwa dia itu bukan maha kebenaran, bukan maha benar, dan bukan maha kuasa atau Tuhan. Itu poinnya. Saya mau tangkapnya tadi sana, nembaknya ke sana sama Bang Tomen gitu. Lanjut. Lanjut Jimen, Bertu. Iya, jadi saudara Bertu ya. Saudara Bertu, monitor. Ya. Islam atau Kristen saudaraku? Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi dengan saudara Tomen tadi atau ada yang mau ditanya karena sesuai dengan tema saudaraku? Dia bilang apa? Saya baru gabung lagi. Oke, atau ada pertanyaan lain karena temanya kan ini di atas kan Anda bisa jawab, bisa baca dan nanti bisa dijawab sama Ustadz Tata atau Nirifa, ada juga Pak Datuk di sini Ustadz Waras atau Ustadz Arif. Ya, ada yang mau ditanya? Ada, Bang. Apa? Ada. Ya, silakan Bang. Apakah di dalam ajaran Muslim itu ada keselamatan atau enggak, Bang? Lanjut nih. Di dalam Islam ada ajaran keselamatannya, ada. Apa ajaran keselamatan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah. Pertama diperintahkan salat, diperintahkan berpuasa, diperintahkan berzakat. Itu ajaran untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari apa? Dari perbuatan maksiat sendiri, karena Allah menjamin orang yang salat benar-benar salat, maka mereka akan menjauhkan diri mereka dari maksiat. Kalau tidak bermaksiat, maka pasti selamat dari siksa api neraka. Begitu. Ya, kalau di dalam Kristen, bagaimana cara supaya selamat? Kalau kami itu di ajaran Kristen itu ada ayat. Ya, bagaimana? Jelaskan coba. Kayak mana? Supaya selamat harus Siapa yang bagaimana? datang kepadaku pasti saya akan selamatkan, kata Tuhan. Kamu udah datang ke Yesus? Ya pasti saya percayalah, saya datanglah. Datang atau percaya? Yang mana nih? Datang itu beda loh. Datang itu kamu mendatangi dia. Percaya itu artinya kamu percaya sama dia. Yang mana nih? Siapa mana yang lah? percaya kepadaku? Oh, percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus? Iya, saya Oke. percaya. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satulah. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Ya Tuhan Yesus. Kapan itu dia katakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Kapan? Lah. Itu di mana? Itu saja yang kamu tanya, itu yang di mana? kamu tahu Jangankan aja. itu saja kamu tak mampu menjawab. Masa aku Satu tambah saja pertanyaan Tuhan baru? kami, yaitu Yesus Kristus. Iya, di mana dia mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Cepat di mana? Di Alkitab itu ada. Di mana tertulis? Di mana? Di mana? Katanya, saya sudah Katanya 6 tahun baca Alkitab ini. Karena saya 6 tahun membaca kitabmu, saya tidak pernah Injil menemukan ini, Yesus itu, mengatakan Injil bahwa itu. dia adalah satu-satunya Tuhan. Nah, Jangan menipu saya. iya, saya tahu. Tapi katamu ini, saya sudah belajar Udah, Alkitab Jimen ini. silakan Jimen, atau Bang Otak Waras atau Bang Datu Waras silakan. Tapi kau ini sosok tahu, tapi enggak berakal ini kayaknya. Uni harus belajar lah Uni yang lebih baik lah begitu. Otakmu itu enggak jelas itu. Ya Nggak enggak, waras kau. Bang Bertu tadi ditanya balik, abang lain-lain jawabannya gitu. Tadi aja saya tanya dia itu, pertama itu dia tidak jawab itu, Bang. Siapa yang awal dan akhir itu dia nggak tahu jawab itu. Bang Bertu, pertanyaannya kalau ditanya itu dijawab dulu baru bertanya. Bukan Iya kan yang saya satu tanya tadi, kan dia nggak jawab itu Uni itu, dia nggak berani buka Al-Qur'annya apa itu. pertanyaannya, mana tahu ini bisa jawab. Yang apa. awal dan akhir itu dia nggak berani jawab itu, dia nggak tahu tuh siapa itu sebenarnya. Malah dia katakan Allah. Emangnya ada Allah itu? Dia mengaku akulah yang awal dan akhir itu. Allah mengatakan itu. Nggak ada di Al-Quran itu. Mustahil kalau ada itu.
Kalau Allah menyatakan itu, akulah awal dan akhir. Itu mustahil sudah tuh kalau ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kau jelaskan baik-baik itu. Jangan sosok pintar di situ. Apalah kata kau ini. Udah makan Tidak. kau? Kau udah makan? Kau pakai saja otak itu. Jangan. Ya, jangan kau makan otak. pakai otakmu Jangan yang pakai baju. bagus sekali tuh. Iya. Terus iya udahlah aku bodoh, kau pintar. Udah makan kau? Makanya saya tanya dari pertama itu siapa sebenarnya yang awal dan akhir. Allah. Nah kau kan nggak percaya ya sudah. Terus? Di mana tertulis di dalam Al-Quran? Ada. Kalau aku tunjukkan Ada ayatnya 3. gimana? Kalau aku tunjukkan mana? ayatnya gimana? Kalau aku tunjukkan ayatnya, aku dapat Kalau apa? ada saya masuk Islam, saya janji. Ah, Oh, mantap. petunjuk Janji ya. Kalau ada, Iya. tidak. Coba Iya, buktikan, tentu ya. coba buktikan. Iya, Kita buktikan sama-sama. ini nih. Ya, ini nih. Aduh, masuk Islam dia, guys. Aduh, Tuh. mudah banget mau masuk Islam ya. Eh, Mari kita tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Ini nih Akulah dalilnya. yang Ya. awal dan Hadis 3. akhir, coba Nah. tunjukkan. Kata aku tuh siapa? Huwa Apakah ada al-awwal wal akhiru wal zahir Nah, wal batin. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Ini merujuk kepada Allah. Kalau bukan Yang kepada mana? Allah, menurutmu ini nih. Ini merujuk kepada Allah. Menurutmu ini siapa? Kalau bukan Allah, Mana Allah menurutmu di situ? siapa? Mana Allah di situ? Huwa merujuk kepada Allah. Kenapa? Karena kalau baca ayat Al-Quran itu jangan dipotong-potong ya. Ini pernyataan Allah terkait dirinya supaya kami ulangi. Allah mendiktekan kepada Nabi Muhammad untuk mengulangi kata-kata ini karena kami akan menyampaikannya kepadamu. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, sekarang masuk Islam, cepat. Cepat, katanya mau masuk Islam nggak jadi. Mana kata Allah di situ? Ashadu Allah mengatakan Asyhadu akulah loh. yang awal dan akhir. Berarti Coba. kau pengen Mana? kitab kami kayak kitabmu gitu. Mana? itu Mana? pamer. Itu Mana merujuk iblis. kepada Itu Allah? Merujuk Nggak kemana ayat ada. satu, ayat satu, Nggak ayat satu, ada. ayat satu. Ya ayat satunya Kalau ada nih Allah nih. Ya mengatakan, udah Siapa kita yang baca ayat dulu satu, ya. siapa? Ya kita baca dulu ayat satu. Akulah yang awal dan akhir. Ya, ini kita baca Kalau nih. Allah Ya ini nih. menyatakan akulah. Iya ini. Nah, mana? Sabahalillahi. Ya ini nih. Lillahi. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Ha. Sabahalillah. Berarti ini Allah. Yang Fis suci. samawati wal ard. Wa huwal Terjemahannya aziz. Ah, wa huwa berarti kembali ke Allah. Wa huwal aziz. Terjemahan artinya bahasa Al-Hakim. Indonesia, Man. Jangan Ya, gitu. Artinya bahasa Indonesia, Man. Ini bahasa Indonesianya. Nih, apa Artinya yang bahasa di langit? Indonesianya, Iya, Bang. sabar. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Nah, Allah, kepada Allah Tuhan. ya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Woi, Dan kepunyaannya yang saya tanya kerajaan. artinya itu akulah yang awal dan yang Ini loh. akhir. Ini loh Allah itu Oh. bahasa Al-Quran itu bukan bahasa kayak iblis yang Mengerti ngaku-ngaku. nggak? Kalau iblis seringkali kayak gitu ngaku-ngaku. Akulah Mengerti nggak, awal Ibu dan Mi? akhir. Akulah Akulah yang alfa awal omega. dan akhir. Akulah awal akhir. Akulah alfa omega. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kami untuk mengucapkan kalam Umi, itu sebagai bentuk. coba jelaskan. Udahlah. Berat, saudara. Nggak usah, Berat, saudara, Nggak berat. usah, saudara. Nggak usah jadi Islam kau. Jadi Kristen aja. Islam itu Assalamualaikum orang- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat saudara, berat. Gak jadi syahadat, baru mau minta KTP. Janganlah kalau dia mau syahadat mah ngeri. Sebelum dia bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, janganlah dulu bang. Bahaya kita bang. Repot kita nanti dia nanya-nanya mulu kayak gitu. Udah jadi Islam kita nggak bisa marah sama dia kan. Kalau jadi oten kan bisa kita bentak-bentak dia. Kalau jadi Islam susah kita. Namanya juga Bertu, sebentar metu. Ada ya bang Moto. Aduh, bang Moto udah buka nih. Baru buka. Kok baru buka? Di mana? Masuk kan jam berapa? Aduh ya Allah. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini nggak ada ingin mendengarkan jawaban Tuhan, nggak ada. Tapi mereka hanya ingin Al-Quran kita sama seperti kitab mereka gitu. Harus tertulis seperti yang ada di kitab kami ya. Dikiranya kita karangan lagi. Ya silakan Bang Moto, mungkin ada kajian-kajian yang mau disampaikan. Aku lagi Lanjut bentar, ini aku sambil aku ngerjain tugas. Jimen atau Bang Datu sama gantian dong, capek nih ngomong terus nih. Gantian dong woi. Lagi ada tugas nih aku.
Gantian. Mana tuh Datuk Ustaz Tata? lah, atau Pak Ota Waras atau Ustaz Tata. Ini Wan ini Islam atau Kristen ya, Wan? Monitor. Islam beliau. Ya, pensupport itu, pensupport Komal. Wawan sudah ini. Ya. Sudah tidur, Wawan. One Love. Sudah tidur, biasanya ngisi kuis dia. Oh, yang terakhir semalam ya. Tidur di atas Komal, numpang tidur ya. Iya, Black Shadow. Islam, Kristen. Selamat malam. Black Shadow. Satu, dua, tiga. Bang Ensel, selamat malam dari Islam atau Kristen? Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Sadar. Mana? Astagfirullahaladzim. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditalkin nih, ditalkin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wih, cakep. Iya Pak. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Emang begitu, nih Rifa tuh dari dulu gitu loh. Rifa memang dari dulu gitu dia. Bahaya nih Bang Muto. Malah diajak ngobrol nguruk. Saya kan bahaya, kalau Teman-teman. perempuan itu bahaya nol. Lanjut. Yang 2,8 yang udah pesan minyak kemiri, mohon maaf, masih terkendala pengiriman. Insya Allah besok sudah di sebuah clear semua. Insya Allah besok saya kirim ke rumah ke lokasi masing-masing ya. Saya stop dulu untuk bikin minyak kemiri karena overload pengiriman ya. Mau lebaran ini susah kirim-kirim ya teman-teman ya. Habis lebaran saya jualan minyak kemiri lagi teman-teman ya. Tapi yang daerahnya jauh-jauh saya nggak bisa ini, kecuali mau bayar ongkir sendiri. Gila ongkirnya, harga minyak kemiri 100.000, ongkirnya 140.000. Ayo teman-teman support Uni Rifa. Dia lagi jual minyak Yahudi, minyak Samiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin support silakan diorder banyak-banyak. Jadi minyak Samiri ini berguna ya buat pertumbuhan rambut dan bulu-bulu lainnya. Nah, support. Ya Allah, minyak Samiri guys. Banyak yang DM ke saya Uni. Sudah saya Pengiriman dari Ternate. sudah kasih nomornya Uni. Iya, soalnya belum bisa. Ini aja yang kemarin belum saya kirim karena JNT, aduh hari hujan 2 hari berturut-turut, saya lagi nggak enak badan juga, nggak tahu lah. Ini ya bener kata orang ya, mengawali sesuatu itu berat banget Ustadz Arif. Mengawali bisnis itu di awal-awal itu berat banget, teruk kata orang, teruk. Harganya sebenarnya saya jual harganya 100.000. Saya pikir ongkirnya cuma 30, ternyata saya tinggal di Ternate ongkir ke Pulau Jawa itu 50.000. Saya lihat di peta, ternyata Ternate itu ujung ke ujung. Saya baru sadar kalau saya di Ternate guys. Iya. Ya Allah. Di sana aja TVRI baru masuk kok. Gak gitu juga kali. Enggak ya? Alhamdulillah Di peta sudah Ternate masuk ini. listrik di sana. Alhamdulillah juga sih. Ya Allah, ini loh Bang Muto, aku ada di Ternate loh tuh. Tuh, aku nggak sadar kalau aku tuh jauh banget dari Sumatera, jauh banget dari mana-mana. Jadi harganya tuh sampai 100.000 lebih gitu. Ya Allah, minyak kemiri Uni baik untuk pertumbuhan ekonomi nggak? Untuk pertumbuhan harga diri ya, untuk pertumbuhan harga diri. Ya, teman-teman yang betul-betul kasihan sama aku ya, support. Dan insya Allah teman-teman, aku juga punya usaha lain. Aku adalah agen produk SR12 guys ya. Ada susu kambing yang buat asma-asma ya. Yang di Ternate dong, beli dong. Yang di Ternate dong biar nggak ada ongkir yuk. Yuk yang di Ternate beli sama aku yuk. Ayo dong. Selamat malam. Selamat Ya, malam. selamat malam. Mau pesan berapa banyak Pak Herman? Ya, ini diurapi oleh roh-roh kebaikan dan roh pengen kebenaran. ditanya. Oh, pengen ditanya. Oh, pengen Mau ditanya, Thomas? silakan. Silakan. Jimen. Aku dengar Maju juga Jimen. tadi bahas masalah agama. Ya, Jimen silakan. Bapak agamanya apa, Pak?
Kenapa? Bapak agamanya apa? Islam juga. Loh, Ya. nggak ada Pak, kami nggak mau nanya-nanya Pak. Ngapain kami nanya-nanya di Komal? Saya Yang baru mau pesen. beli minyak kemirinya teman-teman habis Lebaran ya. Kenapa habis Lebaran? Karena pengiriman overload agak susah. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini pun belum, yang ada 3 orang yang udah saya kirim. Yang beberapa 15 lagi belum saya kirim. Please ya jangan marah ya. Nanti aku DM satu-satu insya Allah. Buat teman-teman yang mau order lagi nanti habis Lebaran ya. Nanti aku bikinkan packagingnya lebih bagus. Terus aku lebih maksimalkan bentuknya lebih agar bagus. Dan nanti aku kasih bonus untuk rambutnya atau apalah gitu ya. Dan aku di Ternate, teman-teman yang mau belanja sama aku silakan di Ternate. Aku jual produk SR12 skincare ya. Boleh Kak Windy, tapi nanti ya habis Lebaran ya, jangan sekarang please. Aku tepar mikirnya kemiri. Kalau bisa lebih diperhalus lagi, Rifa. Jadi bilangnya apa ya? Jadi seolah-olah biar gak ada pemaksaan. Jadi bilangnya itu kemasan, jangan packaging gitu kan. Jadi ya memang jadi bahasanya gimana ya? Packaging gitu. Kayak kesannya tuh maksa banget gitu, pakai loh bisa. Nah, gitu kan. Itu bisa diganti dengan kemasan gitu kan. Gak boleh gitu ya. Iya, makanya ganti aja dengan kemasan. Nanti khawatir orang nggak paham bahasa Inggris, kok dia nyuruh gua kasar ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order minyak kemiri ini bagus, dan dibanding minyak kemiri yang lain ini pure banget. Jadi benar-benar handmade, terus dipastikan nggak ada Nggak, ini campuran nggak lainnya. oplosan. Tuh. Ya, yang mau aja ya. Ternate aku di Takoma, yang mau di Ternate nanti beli produk SR12 aku. Ya siap, yang mau jadi ini aku. Ya Allah, insya Allah ya, insya Allah yang dari Sumatera. Aku lagi coba untuk produksi dari Sumatera juga, orang-orang kepercayaan aku nanti. Halo Kak Nona. Halo. Iya, Crusader, selamat malam. Kak. Selamat malam. Ya. Ini aku Kak Kiros, biasanya sama Kak Kiros. Ini Miracle Kak. Aduh, apa kabar? Sehat? Abrakadabra. Sehat saya. Alhamdulillah sehat. Iya, udah lama nggak join, makanya pengen naik. Iya, silakan. Mungkin ada mau menyimak atau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Masih mau menyimak sih, Kak Moto. Nggak, Iya, aku mau iya. nanya nih, kan kemana aku naik di Ustadz Wafi ya. Sekarang aku mau tanya nih, aku nanya aja ya Bunda. Kalau kita di Buddha itu kan nggak ada cara-cara pakaian agama gitu ya. Kalau kita mau beribadah pakaian apa gitu ya Bunda ya. Cuma mau tanya, memang kalau di Muslim itu memang diwajibkan ya untuk perempuan itu bercadar ya? Oh enggak. Saya jawab ya. Cadar ini tidak ada kewajiban sebenarnya, tapi ada mazhab yang memang mewajibkan. Sebenarnya apa alasannya? Gini, dalam Islam itu kami percaya ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Penyakit karena hasad dengkinya seseorang. Jadi karena saya berada di di publik ya, kan tidak semua yang suka sama saya. Kadang ketika saya berbicara, orang tersakiti seperti non muslim, mereka kan memiliki di mute Bang Datuk, suara Bang Datuk kedengaran. Nah, jadi itu namanya penyakit ain. Apa? Karena pandangan orang lain ke kita dengan hasad itu juga tidak bagus ke kita. Itu yang kami yakini ya Kak. Nah, dan saya bercadar ini juga tidak mau, mohon maaf ya Kak. Kalau kakak mungkin sering nonton aku diskusi, tidak sedikit orang-orang non muslim yang benci banget sama aku, dan bahkan kemarin melecehkan aku dengan mengatakan, Rifa buka celana, Rifa itu tuh nggak bagus Kak. Nah, aku juga harus menjaga diri aku sendiri supaya bibir aku yang seksi ini Kak tidak diperhatikan oleh banyak orang dan dijadikan bahan bacol Kak. Nauzubillah min dzalik. Aku sengaja pakai cadar ini Kak, supaya ketika aku berbicara bibir aku yang indah itu tidak dinikmati oleh yang bukan mahram aku. Cukup hanya untuk kekasih hatiku saja nanti Kak, gitu Kak. Oke Kak, itu aja sih cuma nanya. Yang wajib itu menutup aurat Kak sebenarnya. Kenapa harus menutup aurat Kak? Contoh ya, kalau ini mohon maaf ya Kak, kalau kakak pakai baju nih Kak, terus dadanya melendung Kak. Tadinya ya Bang Otak ini otaknya waras, jadi ngelek Kak, karena ngelihat waduh
Ah, kan gitu kak. Ya kalau dia ke rumah istrinya ada di rumah, kalau nggak ada kakak yang ditarik dia ke kamar mandi, kan takut kita. Jadi itu. Sedangkan perempuan berhijab aja diperkodok, apalagi nggak berhijab kak. Nah, kalau kakak lihat di Eropa sana, kenapa perempuan itu tidak diperkodok? Kenapa? Ya mereka bebas mau ngentio kapanpun mereka boleh gitu loh. Karena kan perempuan sana kan boleh-boleh aja. Kan teman aku ada di Eropa tuh kak. Dia bilang kita mah kalau lihat cewek nggak berbusana mah kayak udah kelihat B2 kata dia. Kenapa kami nggak memperkodok? Kenapa? Ya kami dapat gratis gampang. Ini bedanya kak. Kalau umat Islam ini kan kak nggak boleh tuh kak nyodok-nyodok aja gitu kan. Jadi mereka punya hawa nafsu tuh. Jadi supaya mereka tidak tertrigger, kami menjaga mereka, saudara-saudara kami. Saya menjaga Bang Moto, saya menjaga kehormatan Ustadz Tahta, menjaga kehormatan Otak Waras, Bang Datua, karena mereka mencintai saya sebagai saudarinya. Saya Ustadz Tahta, menjaga kehormatan Otak Waras, Bang Datua, karena mereka mencintai saya sebagai saudarinya. Saya akan menjaga mata mereka supaya mereka tidak nauzubillah min dzalik disesatkan oleh setan melihat bibir saya yang seksi. Bibir aku seksi banget soalnya kak. Banyak yang bilang kak. Jadi kan Jimen masih muda sekali. Walaupun aku udah 37, kalau diperhatikan terus foto-foto, wah bibir Uni seksi sekali. Nah, kan bahaya. Otaknya tadinya yang normal jadi kotor. Sebenarnya dia nggak berniat kotor, ya namanya manusia. Makanya kami Betul. berhijab. Wallahu a'lam bishawab gitu loh. Baik. Begitu ya kak. Baik kak, udah jelas. Saya cuma mau nanya, kadang-kadang kan di lingkungan kita di sini itu di Sintang tuh banyak banget kalau Muslim ada yang bercadar, hijab aja. Kadang ada juga yang berhijab tapi sampai keluar. Ada kak. Ada yang berhijab kak, dibawa ke buka gitu tuh ada. Nah ini yang disebut dalam Islam itu adalah tanda-tanda akhir zaman kak ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya wanita-wanita muslimah itu sebenarnya diwajibkan menutup aurat. Saya dulu nggak pakai cadar, kenapa? Karena saya memang yang aurat itu kan ini kak, yang tidak telapak tangan sama wajah. Sebenarnya saya liatin punggung tangan saya ini nih kak, kan seksi banget ke tangan aku kak. Seksi kan kak? Orang banyak suka nanti kak. Nggak boleh aku sering-sering gini kak, bahaya. Aku giniin, mana yang suka nanti. Tangan kita sebagai wanita itu kak, kakak tuh fetis. Kakak tuh fetis kan? Ya. Ada kan fetis laki-laki itu yang lihat tangan, yang lihat kaki. Kak aku kalau gini aja tuh banyak suka kak. Tuh bahaya kak. Tapi kalau gini emang ada fetis sama telapak tangan? Enggak juga. Jadi makanya kami itu jaga diri gitu loh. Bahaya kak. Fetis sama asba aja ada, gimana coba? Kalau saya fetishnya lebih ke bulu hidung sih. Jadi nggak ada ya. Kalau Bang Moto dia fetishnya mah jidat jenong kak. Ya makanya saya kalau lihat ada Bang Moto saya gini sebab saya kak. Jadi juga memang perintahnya ada kak buat kami itu sebagai muslim dan muslimah itu ada nanti dalam surah An-Nur ayat berapa ya 31 untuk menjaga pandangan. Jadi yang perempuan itu menjaga dirinya dengan menutup auratnya, kami yang laki-laki juga harus bisa menjaga pandangan kami gitu. Artinya ngelihat yang cantik itu Iya. sekali rezeki, yang kedua sudah Iya. itu. Menutup Saling aurat menjaga. di dalam Al-Quran kan juga ada Bang Moto. Al-Ahzab 59 mungkin ya. Al-Azab ya. Ya, Al-Ahzab 59. Dibaca nih. Lagian iya, ini ada ayatnya ya. Al-Ahzab berapa? 59. Wahai 59 Nabi. gitu. Nah, Wahai Nabi. lagian kak, saya ini menjaga hati seseorang kak. Soalnya kak, saya menjaga hati seseorang. Artinya kak, laki-laki itu pencemburu ya kak. Kalau kita yang manis ini kak dipuji-puji orang kak, tentu pasangan kita akan marah kan kak. Aduh sakit banget hati gue. Oke, ngomong madis lagi. Gak ada kata-kata lain apa? Hai Nabi, berkata kepada isi-isimu, anak-anak perempuanmu dan isi-isi orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Kak, aku ya kak ya, kalau aku terlihat cantik netizen pada cemburu loh kak. Netizen tuh nggak mau kak aku dimiliki sama siapapun kak gitu. Ya kan netizen begitu. Pegel leher. Tapi ini ya, Bunda Uni ini PD-nya tinggi banget, jadi aku senang ngelihatnya. Aku pede banget kak. Aku mah nggak peduli kak. Bodoh amat kalau aku mah item-item gini kak. Aku mah tetap manis pokoknya. Manis Iya. banget aku. Jadi kalau kami ketemu sama Rifa tuh kami dicambuk-cambuk untuk mengaku dia cantik. Sampai dicambuk-cambuk kami. Dikumpulin laki-laki. Bilang nggak saya cantik, bilang nggak saya cantik. Cambuk-cambuk kami. Agamanya apa itu, Bang Geras? Bang Moto? Hindu ya, apa? Buddha ya? Apa? Udah kan? Buddha. Kak, hanya itu yang saya miliki kak. Hanya kepercayaan diri kak. Saya nggak miliki apapun kak. Saya nggak punya rumah atas nama saya. Kasihan nggak kak? Cuma percaya diri doang kak. Ya Allah kak, itu pun masih dikritisi. Jangan dong. Kayak dia kemana-mana bawa cambuk dia.
harus percaya diri sih Kak Nona ya, karena kenapa, kalau Tuhan itu memerintahkan, sang penguasa itu memerintahkan, sang pencipta itu memerintahkan, kita harus percaya diri melaksanakannya. Kalau ada orang di luar sana percaya diri dia untuk melanggar perintah Tuhan, masa kita yang mengikuti perintah Tuhan tidak percaya diri? Kalah saing dong sama yang melanggar. Ya. Jadi jangan kita bilang oh ini percaya dirinya luar biasa. Tidak. Ya, soal percaya diri tidak percaya diri itu kembali kepada diri kita. Ya, mau tidak percaya diri atau percaya diri, hukumnya wajib kalau namanya perintah Tuhan. Kalau saya tadi kan sudah dibaca Bapak Moto ini kan ayat Anzab ayat 59, Unirifa ayat An-Nur ayat 31, Pak Moto, Ahzab ayat 59 dan Al-Araf ayat 26. Itu adalah wajib hukumnya Kak, kalau di dalam Islam. Wajib. Ya. Jadi tidak ada namanya karena sudah budayanya seperti ini di lingkungan saya, ya saya tidak wajib dong, saya harus mengikuti, saya menghargai orang-orang tersebut. Tidak bisa. Ya namanya perintah Tuhan itu wajib gitu. Ya. Walaupun lingkungan kita itu menuntut kita ya seperti harus mengikuti lingkungan kita, tetapi kalau adanya perintah tidak wajib mengikuti perintahnya lingkungan, maka perintah Tuhan yang diikuti. Seperti itu Kak Nona. Baik Kak, udah cukup jelas. Aku Iya. cuma karena ada Kak Moto, makanya aku berani masuk. Kalau nggak ada Kak Moto, aku nggak masuk. Iya, jadi kalau di kami tuh gini, yang berhak menikmati keindahannya itu pasangan halalnya atau pasangan sahnya gitu. Jadi yang berhak menikmati indahnya, misal kakak Nona, kak siapa, Kak Miracle ya. Jadi yang berhak menikmati indah rambutnya Kak Miracle itu pasangannya sudah halal, pasangan sahnya. Yang berhak menikmati keindahan Ustaz Arif, semuanya bentar gitu. Bang Moto izin. Iya, silakan. Kru sadar ganti bentar dong, Bunda Ike katanya mau naik bentar itu. Iya. Ada yang mau sampaikan Ada mungkin. harga Ike ya di bawah ya. Aku aja diturunin nggak apa-apa, nanti bisa naik lagi. Enggak, Kru sadar aja bentar. Bang Moto sini aja kan kakak siapa namanya? Yuk. Jangan. Kakak barusan. Iya, jangan. Aku kok di sini ngeri dicambuk-cambuk sama Riva, males makanya. Enggak, kakak tadi tuh dia mau ngobrol sama Bang Moto. Kayaknya dia suka cara pemaparan Bang Moto. Enak kayak gitu loh kita. Kakak tadi Bunda kan? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Iya, Bu Haji. Coba naik. Bayangkan loh, dari tadi aku mau naik nggak ada yang terima, aku mau naik. Aku nggak moderator. Aku belum moderator, nggak tahu aku. Moderator kok, moderator. Waduh, nih. Iya. Nggak Ustad. Nggak bisa ngangkat orang tuh. Cuma lihat status live doang tuh. Tampilkan status baru bisa, tapi ngangkat turun naik nggak bisa. Ya Berarti kakak harus tadi turun itu. dulu itu. Nah kakak ini ya harus turun dulu sebenarnya. Kakak ini aja dulu ngobrol. Nanti kan beliau ini orang baik nih. Beliau kan memang betul-betul bertanya tentang Islam. Bang Moto penyampaiannya menenangkan, menyejukkan, dan beliau suka. Aku pengen kalau kakak siapa namanya? Kakak Grace ya? Grace. Oh, Miracle. Oh kakak Miracle kalau mau tanya-tanya di sini ada Bang Moto, ada Ustadz Tata, ada aku, ada Bu Ike yang beliau ini mualaf ya. Kalau kakak ada mau tanya lagi aja. Enak kayak gini kadang-kadang diskusi itu daripada kayak biasanya itu. Jimin juga mualaf. Jimin ini orang Nias ya. Ah, Jimin ini mualaf nih. Dia dari ada Nias. mualaf ya. Belum nyampe setahun ya, Dek? Belum, masih Belum 8 bulan yang lalu. Masya Allah. Belum nggak Kak masuk Muslim itu Kak? Aku Kenapa, mualaf senior. Tanya ke aku. Tuh mualaf senior tuh. Tuh Bunda Ike tuh. Sama bunda. Ya silakan Kak Miracle, kakak bertanya sepuasnya. Aku sambil ini ya, sambil baca-baca ya Kak. Lanjut. Itu tak waras juga maaf. Tak waras itu. Ya, saya senior, Ustaz. Udah lama. Oh, belum tidur ya. Kirain sudah ngorok bang. Mau nanya aja sih. Enak ya jadi agama Muslim kayaknya. Alhamdulillah enak banget. Alhamdulillah, masya Allah. Paling enak di dunia gitu. Kalau kita bicara syariat Kak Miracle, mungkin aku sedikit berbagi ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan kan Kak, kita percaya kalau Tuhan itu adil. Maka seharusnya hukum dari Tuhan itu ketika Tuhan menentukan untuk melakukan sesuatu, harusnya implikasi dari kebaikan hukum ini tidak dirasakan sama si orang yang menjalankan hukum tersebut, tapi untuk seluruh orang. Misalnya kayak aku nih,
ketika aku diperintahkan untuk bersedekah, maka kan implikasinya harusnya buat aku ya. Aku bersedekah, Allah janjikan kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan yang harusnya untuk aku itu, aku diperintahkan untuk berbuat baik ke orang lain dengan bersedekah tuh. Jadi kebaikan yang diberikan kepada aku itu mencapai kebaikan untuk orang lain juga. Sholat contohnya, apakah sholat itu ada kebaikan untuk orang lain? Ayo kita bahas. Kakak tahu tidak, sholatnya orang Islam itu kalau yang laki-laki itu bahkan ada kewajiban untuk sholat di masjid. Kak, dalam dunia bisnis Kak, dalam dunia bisnis ya Kak, kita tuh butuh relasi Kak. Bagaimana orang-orang yang terbiasa untuk introvert, tidak punya relasi, mereka tetap akan terpaksa bertemu dengan saudara sesama muslimnya di masjid, di mana nanti mereka tanpa sadar akan membangun koneksi. Ketika habis sholat mereka bisa bicara dan saling berkenalan. Nah, ini sebenarnya konsep kenapa hikmahnya wajib kami berjamaah sholat itu. Sebenarnya kami diperintahkan untuk saling menanyakan keadaan, nasibmu bagaimana, kamu sudah makan atau belum. Bahkan kami Kak, dalam Islam, seandainya kami punya tetangga, kami kenyang tidur, tetangga kami tidur dalam keadaan kelaparan, terlarang Kak kami mencium bau surga Kak. Nah, maka dari sini kita melihat bagaimana Allah menganjurkan, memerintahkan, bahkan mewajibkan kami menjadi orang yang peduli dengan orang lain gitu loh. Dengan cara apa? Tanpa sadar syariat-syariat Islam itu mengajak kami untuk bersilaturahim. Syariat haji contohnya. Saya tidak pernah bertemu dengan saudara sesama muslim di Afrika, di Pakistan, di mana saja. Tapi minimal sekali seumur hidup saya akan bertemu dengan mereka. Dari seluruh dunia kami akan berkumpul satu tempat. Sebenarnya kalau orang-orang yang paham esensi dari berhaji, esensi dari pergi memenuhi, bukan untuk foto-foto di Batu Hajar Aswad, bukan. Tapi justru menjalin komunikasi dengan saudara-saudara. Kalau orang-orang dulu Kak pergi haji, mereka itu belajar ke ulama-ulama yang ada di sana. Nah, inilah indahnya agama Islam itu, kami diperintahkan untuk menjalin silaturahim. Bagaimana sudut pandang kami terhadap kaum non-muslim? Baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 Kak. Kami diperintahkan untuk bersikap adil. Maaf saya potong Ya, nih. silakan. Ini tadi ngebahas masalah ngebahas masalah ibadah, tata cara sholat. Cuma mau nanya Uni, kenapa di Muslim itu untuk pria dan wanita itu nggak boleh digabung ya? Kalau kita tuh kan agama yang lain biasanya digabungkan ya. Masya Allah, ini pertanyaan bagus Kak. Dalam Islam itu kami sangat, yang menciptakan kita kan Tuhan yang mengetahui siapa kita ya kan Kak. Setiap manusia itu tidak sama semua. Tadi kita udah bahas fetis. Ada orang-orang yang otaknya tidak bisa menjaga dirinya dari apa? Dari kejahatan hatinya Kak. Kakak bayangkan seandainya Kak, laki-laki dan perempuan bercampur sholat. Ketika di depan tiba-tiba mukenahnya keangkat angin, lekuk tubuhnya terlihat. Kak, dia lagi memikirkan Tuhannya, tiba-tiba melihat wanita atau dia bergesekan dengan wanita, maka ini mengganggu sholatnya Kak. Nah, itu kenapa saf laki-laki dan pria itu tidak boleh disamakan ketika sholat. Karena syarat salah satu hukum dalam Islam yang membatalkan sholat juga bersentuhan kulit antara laki-laki yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan kekeluargaan dengan yang dengan yang lainnya. Maka batal lah gitu. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu Kak apa yang ada di hati kita. Ini mohon maaf Kak, desire. Kita punya desire, di dalam hati kita tuh ada rasa. Kalau kita lihat orang-orang yang ganteng, gagah, kita cenderung Kak ke sana. Namanya manusia normal, kecuali nggak normal ya Kak. Bang Mutu tuh nggak suka cewek kayaknya, suka, dia udah punya istri. Nah, jadi ketika kita sholat, kita melihat ada orang yang gagah. Apakah betul kita bisa fokus kepada Allah? Apakah betul kita betul-betul bisa fokus kepada Tuhan kita? Mungkin ada orang bilang begini, pikiranmu aja yang kotor. Kak, kita bicara tentang hukum, di mana hukum ini mengatur secara universal. Oke, kalau kita bisa menahan diri, apa orang lain bisa menahan diri? Kita tahu Kak, banyak kejahatan seksual yang terjadi seperti eksibisionisme lah atau apa gitu. Orang yang mohon maaf ya, yang memperlihatkan kelaminnya, atau orang-orang yang fetishnya melihat jari kaki seseorang sudah birahi, melihat alis orang udah birahi. Itu kan ada. Nah, Allah tahu Kak bahwa manusia-manusia seperti ini ada. Faktanya itu terjadi. Maka untuk menjaga kejahatan orang lain, menjaga orang lain dari kejahatan orang lain, Allah berikan hukum. Hukumnya apa? Hukum yang make sense, tidak memberatkan, tidak merusak tatanan sosial, tapi mampu membatasi kejahatan mata orang lain kepada kita.
Saya kalau sholat dengan sesama akhwat, sama perempuan saja, itu pun tetap harus hati-hati. Tidak boleh berpakaian. Kami perempuan dengan perempuan nggak boleh Kak melihat tubuh langsung. Kenapa? Kak, zaman sekarang perempuan suka sama perempuan juga ada. Jadi artinya hawa nafsu itu kalau diikuti menjadikan kita sama seperti hewan. Mohon maaf. Saya kemarin mohon maaf ya Kak, saya bawa ranah sosial aja. Ini membuat saya merinding ya. Saya lihat kemarin sosial media Kak, saya lihat hewan guguk ya, dogi. Mohon maaf, dia ketika birahi dia tidak peduli yang di depannya itu bantal, boneka atau apa. Dia salurkan syahwatnya. Saya berpikir dalam benak saya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya memuliakan manusia. Kami dilarang Kak melakukan hal seperti itu. Bahkan ada golongan orang yang tidak disucikan oleh Allah, salah satunya orang yang memperkodok dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah artinya apa Kak? Kita, syariat itu membatasi kita untuk sama dengan hewan. Hewan dia nggak peduli mau mamanya kek, mau bahkan ada loh Kak. Saya lihat di FYP TikTok ternyata hewan itu kalau sudah birahi dia nggak peduli apakah itu kucing atau apa, dia nggak peduli. Nah inilah bedanya kita. Kita itu manusia, kita boleh menyalurkan syahwat kita kepada tempatnya. Kepada siapa? Istri-istri. Dan kita tidak boleh, walaupun kita punya keinginan itu, kita tidak boleh ikuti. Karena kalau keinginan semua diikuti, kita tidak ada ubahnya dengan binatang dan hewan. Nah, jadi Islam atur maksimal minimal, timbal baliknya. Laki-laki diperintahkan jaga pandangan, perempuan diperintahkan jaga wajah, jaga keindahannya. Makanya perempuan menghijabi tubuhnya, laki-laki tidak boleh menatap lama kepada yang bukan mahramnya. Seandainya dia langgar itu, maka dia yang berdosa. Seandainya ada perempuan yang sudah menutup dirinya tapi tetap dianiaya, dizolimi, maka Allah lah yang akan menjadi hakim. Tugas kami hanya berusaha Kak. Kenapa? Karena nanti di yaumil hisab, setelah kita meninggal semua, seandainya nih kakak berdosa gara-gara saya nih, nanti kakak akan tuntut saya. Kakak akan ditanya, wahai Miracle, kenapa kamu menghujat Tuhannya, sembahannya Rifa? Ya dia duluan yang menghujat. Kakak pikir saya lolos? Tidak, saya akan terkenai. Begitu juga, nih misalnya Bang Otak Waras, kenapa kamu membayangkan Uni Rifa? Bang Otak Waras akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tadinya tidak memikirkan dia. Gara-gara dia pakai lipstik, pakai alis, wajahnya makin cantik ditambah filter, saya normal. Akhirnya saya birahi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apakah saya lolos nanti? Enggak. Karena saya yang menjadi asbab dia berdosa. Maka kami, untuk melindungi diri kami dan diri saudara kami nggak mau. Saya sayang sama Bang Otak Waras sebagai abang saya nggak mau dia berdosa. Maka saya jaga dia dengan cara apa? Ini yang coba saya lakukan sekarang. Saya tutupi wajah saya. Kenapa? Bukan berarti saya tuduh orang-orang yang nonton saya birahi, enggak. Saya nggak tahu siapa yang punya titik-titik kelemahan di dalam hatinya. Inilah Islam. Tapi terkadang kami lalai. Dulu saya masih gadis tidak terlalu berhijab karena saya belum sadar betapa ajaran Islam itu baik untuk saya dan baik untuk orang lain. Sekarang saya tersadarkan. Kenapa? Karena saya lihat sendiri bagaimana kemudian sedangkan orang yang sudah menutup auratnya pun tidak lepas dari korban pelecehan. Apalagi orang yang tidak menutup aurat. Inilah bedanya. Gitu Kak. Wallahu a'lam bishawab. Iya Kak, lanjut. Senang banget dengan pemaparannya Uni. Cuma ada sedikit pertanyaan saya Uni. Monggo Kak. Di Muslim itu memang tidak diperbolehkan ya memelihara anjing atau apa? Nah ini kebetulan. Insyaallah. Kebetulan saya ini kan memang suka binatang ya. Tapi kalau seandainya dalam Muslim tidak diperbolehkan memelihara anjing, berarti saya tidak bisa masuk Muslim gitu atau gimana? Ya, mungkin saja begini. Sebenarnya memelihara hewan termasuk guguk itu sebenarnya boleh, tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Contoh, kami boleh kok berburu menggunakan hewan tersebut. Kami boleh untuk menjaga rumah kami dengan hewan tersebut. Tapi yang kami tidak diizinkan adalah, mohon maaf ya Kak ya, kita ini kan sholat menghadap Allah. Air liur dari anjing itu termasuk najis besar. Najis besar itu apa? Hadas yang besar lah gitu, yang bisa membatalkan gitu, air liurnya. Karena kalau secara medis air liurnya anjing juga berbahaya ya Kak. Allah kan ingin menjaga kami, menjaga kesucian kita. Maka sebenarnya kalau kakak mampu tidak sama sekali akan batal wudhu kakak ketika kakak menjadi seorang muslimah,
Andai kakak mampu loh. Ini sama seperti Allah bilang nih, andai kamu mampu nikahilah 2, 3 atau 4. Andai kamu mampu. Tapi pertanyaannya mampu nggak? Begitu juga dengan seandainya Allah, bahkan Allah bicara kepada Nabi Muhammad, lakukan apa yang menurutmu yang ingin kau lakukan. Ya, tapi kau akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kakak mampu untuk bisa memastikan tidak akan terjadi pembatalan terhadap sholat, terhadap wudhu, dan tempat-tempat kakak nanti sholat dan beribadah kepada Allah tidak terkena air liurnya, ya silahkan. Oh mungkin kakak dia cuma di lantai 1, lantai atas saya untuk ibadah. Tapi apakah kakak mampu nanti ternyata dia menggerakkan kepalanya, melenting air ludahnya, air liurnya sedikit ke baju kakak. Kakak tidak ganti pakaian, kakak sholat. Khawatirnya sholatnya tidak diterima. Begitu. Karena najis, air ludahnya itu termasuk najis, hadas najis ya. Jadi kehati-hatian itu dalam Islam, kalau kita ragu akan sesuatu, aman bagi kita untuk ditinggalkan. Maksudnya ya kalau enggak silakan pelihara, tapi jangan tempatkan di tempat kakak berada gitu, atau jangan masuk kamar gitu. Udah paham. Sudah paham. Najis mukhaladah ya. Mukhaladah. Mughaladah. Megalodon. Ya lanjut. Udah dimakin diplesetin lagi. Mughalladhah. Gitu. Gitu Kak. Najis besar. Dan ini Tapi Kak, silakan. air liur anjing itu yang tadi Uni jelaskan itu salah satu efeknya itu membuat kita tuh hidrofobia. Kita ketakutan dengan air gitu. Nah, sedangkan ritual ibadah umat Islam tuh banyak berkenaan dengan air. Wudhu ketika dia mau mulai sholat. Iya. Bener ya Bang ya. Subhanallah ya. Iya. Jadinya kalau kita misal khawatir kita terkena penyakit itu dan kita menyulitkan diri kita karena kesenangan kita untuk beribadah kepada Allah, wah rugi sekali rasanya gitu. Rugi ya. Silakan. Masya Allah. Tambahkan yang lain. Saya pernah lihat FYP TikTok gimana orang yang sudah terkena rabies itu, aduh, sama air dia nggak bisa minum gitu. Nauzubillah min dzalik, dan itu sangat berbahaya sekali. Dan saya juga pernah lihat Kak Nona, ada beberapa jenis-jenis dogi yang berbahaya sekali. Saya lihat sendiri itu, gimana kemudian dia tidak segan-segan menggigit. Kalau chihuahua mungkin enggak ya, tapi kan maksudnya tetap air liurnya tetap berbahaya untuk kesucian kita gitu kakakku. Baik Bunda Uni, udah jelas semuanya. Makasih Kak Moto semuanya. Iya Kak Grace. Udah banyak ilmunya, nanti belajar lagi. Iya Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Kak Grace. Semoga Kak Grace juga damai tinggal bersama mayoritas muslim dan muslimah ya. Semoga tidak ada kezoliman yang didapatkan dari saudara-saudara kami. Semoga tidak ada saudara kami dan kami sendiri ya yang menyakiti Kak Grace dengan tangan dan lisan kami ya. Baik. So far sih semua aman sih teman-teman. Ini Bunda Ika mau ngomong ya kayaknya. Silakan Bunda. Udah buka mute. Nggak jadi ngomong deh, besok aja ke sana aku. Tadi sore Bunda ke sana, cuman pas mau ke belakang di kamarnya Uni, sementara dengar lagi live kan. Dia mau buka kamar yang tempat baju-baju itu. Mau kasih alamat-alamat yang untuk dikirimin. Oh, sebenarnya lagi packing minyak kemiri beberapa yang mau dikirim dulu. Tapi nggak apa-apa lah, besok langsung packing aja. Minyak kemiri apa ya Bunda? Aku produksi, kan rambut aku rontok Kak. Aku bikin minyak kemiri sendiri yang dibakar sama yang biasa tuh. Jadi aku kemarin iseng-iseng kalau ada yang mau, ternyata lumayan banyak beli, tapi ongkirnya ternyata mahal banget keluar. Jadi ya udahlah, kalau untuk perdana ini ya anggaplah untuk coba-coba kan. Nanti kalau ada yang mau beli lagi, ongkir kalau bisa ditanggung sendiri lah gitu. Karena jujur nggak tercover sama aku ongkir dengan harga minyak kemiri yang 1 kilo cuma dapat 2 botol 50 mili gitu kan. Harga kemirinya juga cukup inilah gitu kan. Jadi
Yang mau nanti betul-betul aku bantuin bikinin yang original itu nanti beli, kalau bisa ongkirnya nanti mungkin ditanggung sendiri, karena ternyata aku pikir kemarin aku mampu bantuin, ternyata nggak terkejar gitu loh. Jadi habis lebaran nanti aku mulai lagi jual minyak kayu untuk sekarang aku stop dulu. Uni. Ya, ya Bun. Ini Bunda mau turun, cuman Bunda mau jawab dulu nih, typing di bawah, tanya Uni di mana toh? Iya. Di mana? Jadi teman-teman yang ada di bawah yang mau tahu alamat Uni Rifa Ternate di Maluku Utara, Kota Ternate, Takoma, samping Polres Ternate ya. Samping Polres Ternate. Ada di Raga Cafe, di situ ada usaha yang unik lagi kontrol di Raga Cafe, Celebrity Salon, butik, laundry dan lain-lain gitu ya. Jadi Uni Rifa di situ. Kalau tahu ex klinik Ananda, itu Uni Rifa sekarang di situ. Lagi menguasai. Kalau ketemu sama aku, ketemu Bunda Ike dulu. Iya, tapi kalau mau ketemu Uni Rifa harus saya harus kenal siapa dulu yang ketemu dia. Iya, Gitu. maklum lah guys. Aku kan incaran TikTok guys. Karena Uni Rifa sekarang jadi anak saya, jadi dalam perlindungan saya, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Nggak apa-apa sih. Jadi tanggung jawab saya sekarang dia di Ternate. Jadi saya di Ibu Ike Masita Tunas ya. Mungkin kalau orang Ternate udah nggak asing lagi ya. Oke. Gitu aja ya. Terima kasih sudah dinaikkan Mbak Arif, Bang Datu, Bang Moto. Siapa Haji? Ya. Jadi mudah-mudahan ya ada waktu kita bisa undang teman-teman ke Ternate. Amin, Allahumma amin. Biar bisa lihat tempat Uni ya di Kota Ternate yang indah di bawah kaki. Indah sekali. Mantap. Di bawah kaki Gunung Gamalama. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Saya turun dulu ya. Siap Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Darwis nih kemarin udah aku kirim nih menaikin beliau. Bang Darwis tuh kemarin maaf banget ya, harusnya dia nambahin ongkir jadinya, ya Allah. Untungnya dia beli 2 botol 200, tato dia nambahin lagi ongkir. Nih turunin dong nih. Oh iya Bun, maaf ya Bang Darwis, jadinya aku tuh kasihan yang beli lebih mahal. Nggak bisa turunin aku nggak bisa nurunin. Aku belum ya. Teman-teman tuh aku kasihan buat teman-teman yang mau beli minyak kemiri aku yang harga ongkirnya kemahalan gitu. Cuman nanti aku tuh punya posko di 2 tempat. Aku nanti punya posko tempat produksinya tuh pertama di Sumatera Barat, 3 tempat deh, Sumatera Barat, Batam sama Klaten. Dan itu orang-orang kepercayaan aku yang memang aku baiat lah untuk tidak mengoplos dengan apapun gitu. Cara bikinnya aku udah ajarin. Jadi insya Allah nanti biaya ongkir tidak terlalu mahal. Begitu. Ya Bang Moto, silakan Bang. Jimen maju Jimen. Iya. Malam. UMT. Halo, selamat malam. Iya, malam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bang. Halo Bang. Iya, apa? Boleh aku bertanya? Iya udah, tanya aja. Di sini cuma aku mau bertanya Bang. Sebenarnya Tuhan Islam itu siapa Bang? Allah. Siapa? Allah. Bukan Muhammad. Bukan Edis. Kenapa emang? Saya kira Muslim gak ada Tuhan. Kan tiada Tuhan selain Allah. Oh. Asyhadu alla ilaha illallah, kata illa di sana itu alif lam nafi itu kalau dalam nahwu sorof itu. Berarti anda tidak punya Tuhan kan? Bukan, dalam asyhadu alla ilah
asyhadu alla ilah gitu kan, tiada Tuhan, maksudnya menafikan yang lain, menafikan bahwa di dunia ini ada sesembahan-sembahan, itu kita nafikan mereka. Yang benar itu hanya Allah, itu sebagai Tuhan. Berarti memang jelas Anda nggak punya Tuhan ya, tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar, benar nggak? Sabar. Jangan kita menutupi kebohongan. Sabar. Lanjut Bang Jiban. Saya percaya padamu, wahai saudaraku. Berat ini, berat ini, berat. Berat ini, men. Berat banget nih, Jangan Jimin. kita menutupi kebohongan. Iya. Iya. UMT gini kan. Kenapa? Artinya gini nih. Tiada Tuhan atau tiada Tuhan lain selain Allah. Kenapa disebutkan nama langsung? Karena nama itu jelas pada satu orang, pada satu oknum zat, dijelaskan nama. Ya, kalau hanya Tuhan itu adalah gelar. Contohnya Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Anda bisa mengatakan Tuhan semesta alam saya patung, tapi tidak dijelaskan siapa namanya. Karena dijelaskan namanya tertuju pada satu zat, satu titik, yaitu Allah. Nah, karena kenapa? Tuhan contoh di situ. Iya. Iya, dengar dulu saudaraku, dengar. Iya, dengar dulu saudaraku. Iya, contoh. Saya kasih contoh yang paling dekat. Di dalam Bible disebutkan bahwa Yesus berkata, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku juga." Ya kan? Berarti Yesus punya Tuhan. Siapa itu? Adalah Bapa. Ya kan? Nah, lalu kamu menyembah Tuhan lain. Nah, Tuhan lain ini yang dimaksud siapa? Kamu menyembah yang berkata, siapa? Yesus. Anda yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Tapi yang benar Anda tidak punya Tuhan, karena udah jelas dan selain Allah. Astagfirullahaladzim. Ya udah gini ya udah. Menurut kamu kami nggak punya Tuhan, terus? Bukan. Apa kamu nggak punya Tuhan? Iya, menurut Karena kamu udah kami jelas nggak punya kamu Tuhan. bersaksi bahwa tiada Iya. Ah, gitu. Iya betul. Iya, memang betul tidak punya Tuhan. Iya memang. Apakah Ya udah, Anda memang terus? percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Bodoh amat terus. Nah, itu. Kamu nggak punya, berarti kamu nggak punya juru selamat ya? Kamu nggak? Iya, kamu nggak Iya, kamu punya juru selamat. Kenapa? Kamu Coba nggak punya digedein, ibu ya? dikit. Karena begini, dalam ayatnya itu begini bunyinya. Nanti ya, saya besarin dulu, gimana cara besarinnya? Yang lahir jadi manusia. Dan Pak Motor. Gimana sebentar? Nah ini, kamu nggak punya juru selamat. Kenapa nggak punya juru selamat? Nah ini, sebentar. Bolehkah aku bisa berbicara? Nah, dalam Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Oh, nggak ada juru selamat. Nggak punya juru selamat ya? Wah, nggak punya juru selamat. Waduh, nggak punya. Waduh, nggak punya juru selamat ini. Waduh, bahaya nih nggak punya. Tuh, Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Wah, nggak punya juru selamat. Wah, bahaya ini. Bahaya. Wah, ya, kacau. Waduh. Berat saudara. Sulit saudara. Aduh, nggak punya juru selamat ternyata. Waduh. Aku bisa buktikan bahwa kalian sembah darah Muhammad. Waduh. Enggak, udah, nggak punya juru selamat, nggak usah buktiin. Nggak punya. Aku bisa buktikan. Aduh. Ih, nggak ada juru selamat. Nggak ada juru selamat ternyata ya. Aku bisa buktikan bahwa kalian sembah bahaya Muhammad. nih, Mbak. Takut nggak punya juru selamat. Iya, kasihan. Kasihan. Sian. Kirain si Yesus juru selamat, nggak tahu ya bukan nggak? Iya. Apakah benar Bisa. Allah kepada Muhammad? Kasihannya Jimen kasihan nggak sih Jimen? Iya, nggak punya juru Kasihan, selamat. Bang Ota, kasihan nih Bang Ota, kasihan banget nih, nggak punya juru selamat nih. Kasihan. Tiada Tuhan Iya. selain Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Wah, nggak ada juru selamat. Yesaya nih. Yesaya 43 sebelah nih. 43 ayat 11 nih parah nih. Jadi Aduh. Waduh. apa tahu pengertian? Aduh. Apakah Anda saksi mata waktu itu? Anda bersaksi? Apa sih? Ih, nggak punya juru selamat, Ayat ada saksi. Itu ayat berbunyi. Itu ayatnya berbunyi loh, bukan saksi. Itu ayatnya berbunyi. Nggak punya, enak gak sih rasanya nggak punya juru selamat? Apa sih rasanya? Apa sih rasanya? Nggak pernah mimpi-mimpi ya? Saya buktikan bahwa kalian Pernah menyembah nggak sih Muhammad. degak jantungnya berdebar-debar mau mati terus nggak ada yang selamatin gitu? Ada nggak kejadian gitu sekali gitu? Secara Takut teori nggak sih kalau lewat kalau lewat di jalan gitu kan? Nggak takut sih kalau kesenggol mobil Oke. gitu? Apakah Terus Allah mending bisa soy terus nggak ada yang berdoa kepada selamatin gitu?
Iya nggak, Tuhan kami mah bukan Tuhan yang berdoa kayak Yesus. Yesus tuh doa. Nggak, tunggu dulu, itu kan juru selamat nggak ada. Terus kalau kamu lewat di rel kereta api itu nggak takut, nggak ada berdebat kamu berdoa yang ada kepada juru Muhammad? selamat. Kamu kalau kepleset gitu nggak takut gitu, tiba-tiba kepalanya kejedot terus meningsoy gitu, nggak ada juru selamat gitu. Iya. Katanya mau nemuin Kristus dalam keadaan dablok. Gimana tuh, Gong? Iya. Katanya mau ketemu Kristus dalam keadaan dablok. Kok nggak ada juru selamat? Gimana sih? Jangan kepanasan. Berarti selama ini Yesus adalah juru selamatku hoax berarti dong, karena tidak ada juru selamat ya. Saya 43 nomor 11 gimana tuh? Pujian apakah yang tinggi memuji yang rendah? Jadi gini Bang Moto, mungkin sebenarnya Apakah dia yang itu tinggi sebenarnya berdoa kepada yang ketar-ketir. rendah? Apakah Mungkin sampai kita selama berdoa ini kepada dia kita? mungkin melihat kita ada punya nabi, punya yang memberi Iya. syafaat, mungkin dia agak ketar-ketir Saya bisa hatinya. buktikan Iya. kalau Anda Terus menyembah Muhammad. dipaksain kalau kita itu tidak mengatakan bahwa kita nggak punya Allah, padahal dia sendiri nggak punya juru selamat. Kasihan ya Bang Moto. Sian, iya. Bang, biasanya orang-orang kayak gini tuh Saya bisa psikologisnya buktikan. terganggu sih Iya. Bang. Bahwa Anda menyembah Muhammad. Berarti selama ini gini loh Rifah, menurut saya gini, dia selama ini dibohongin di hari Minggu, dia tuh tempatnya dibohongin. Ya Iya, ampun. pada hari Minggu dia pergi ke tempat di mana tempat itu membohongi dia. Ya Karena tempat itu mengatakan apa? Bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Ternyata Ternyata nggak ada. Yesaya 43 nomor 11. Aduh, gimana itu? sedih banget Jangan Bang. kepanasan. Aduh. Terus gimana dong Bang, Jangan menurut sok-sokan. Bang Moto, kalau kita tuh nggak punya juru selamat, kita bisa nggak sih mati dengan tenang menurut Bang Moto? Wah, Kalau kita matinya kan melek bisa- itu. Oh, matinya melek itu. Iya, matinya melek itu. Matinya melek, lidahnya menjulur. Gitu. Iya. Muhammad, Anda Ya menyembah. karena korban pada hari Minggu ku turut ayah. Ayah ke gereja. Itu. Tiba pendeta katakan ada juru selamat. Nah, Saya ternyata tidak ada. ada juru selamat. Nah, Duk hatiku langsung dak dikduk. Aduk, duk adik suara hati Oten. Iya. Menyembah Muhammad, menuangkan Muhammad. Keren juga ya lagu kita ya. Bang, Iya. habis dong Semua malam orang kita sudah tahu Bang. bahwa Tahar gampang kita rilis, gampang itu. Judulnya Tahu aku Anda tidak punya menyembah juru Muhammad? selamat. Iya. Secara teori Itu salah. Berdasarkan Yesaya 43 nomor 11 itu. Iya. Anda menyembah Muhammad. Ternyata pada hari Minggu ku turut mama ke gereja. Ahai. Duduk di depan teori pendeta Anda bilang nggak ada sembunyi. juru selamat. Ahai. Kata dia saya tak ada juru Apakah Anda setuju? selamat. Ahai. Aku langsung masuk komat Anda Islam setuju? langsung menghujat. Secara teori. Everybody. Keren banget ya Bang. Ya? Iya. Jadi Bang Moto besok puasa nih. Jimen puasa nggak besok Jimen? Puasa dong, puasa. Diam. Gimana Puasa, lebaran puasa. nanti? Lebaran nanti gimana? Udah beli baju kira-kira? Udah beli baju. Oh, Masya udah. Allah. Baju sekarang Itu hasil beli baju juga hasil jual jubah saya itu. Masya Allah. Bukan nanti jual-jualan ya. Enggak sih. Malam Kalau zaman ini dulu kan model baju 1.200 simmer. menyaksikan. Sekarang model apa nih? Model apa baju sekarang lebaran Ada kira-kira orang nih? yang menyembah Ngabis Muhammad. Tuhan nggak? Ngabis Tuhan. Iya, ada selendang merah ya. Gimana kalau lebaran ini umat Islam sholat ke masjid pakai selendang merah sama gabis putih? Kita Kompak. lihat saja. Ngeri saya. Lihat tetangga, wih, kearifan lokal ini muncul gitu kan. Tuhan kearifan. Iya, Tuhan kearifan lokal nih. Allah Iya, jadi kan enak gak usah ziarah jauh-jauh gitu kan. Iya bener. Rambutnya dipanjangin lagi semuanya gimana? Iya. Terus rambut dipanjangin, terus bobo ikan goreng saya itu. Kemana? Habis sholat id gitu kan. Kenapa sih nggak ada tren yang ngikutin baju Tuhan gitu sih Bang? Pakai juga Kagak merah. ada. Ada sih Logi Crot. Logi Crot mah udah kehabisan duit itu, mau nggak mau. Tapi si Logi Crot gara-gara pakai baju itu pijak Bible loh. Apa kalau lama-lama kalau seandainya pakai baju itu langsung ke Urapi gitu? Langsung konslet, makanya nggak mau. Iya, langsung konslet, iya. Secara teori kalian itu. Jadi gimana lagu kita tadi Bang Moto? Bagus. Nanti habis sholat id pakai gamis merah, gamis putih, selendang merah, terus ngomong-ngomong, saya bawa ikan goreng ngomong, bertobatlah, kerajaan ilah sudah dekat, gitu kan. Saya ketok-ketok pintu gitu ya. Iya. Kerajaan Teo sudah dekat. Kerajaan Theo sudah dekat.
Lagunya gimana tadi bang? Pada hari Minggu ikut mama ke gereja. Aye. Pada pendeta bilang juru selamat ada. Aye. Lihat dia saya ternyata lah tidak ada. Aye. Langsung tantrum masuk koma Ustadz Arif RH. Aduh, Everybody. Dia menjalankan Muhammad. Apakah Muhammad punya kisah? Semua nabi-nabi. Aduh, nggak punya juru selamat, nggak taunya naik-naik. Gimana ini? Aduh. Barakallah. Jadi kalau masuk koma Islam itu teman-teman hati Takut sama aku tercerahkan. berdebat. Yang tidak punya juru Takut selamat sama bisa aku bahagia berdebat. di sini, minimal bisa bahagia ketawa sama kita bareng. Takut sama Daripada Iya. nggak punya juru selamat ya kan? Sian. Ini iya kasian banget tahu Bang Moto. Anda bukan Al-Baqarah ayat Aku tadi dengar suara-suara Bang Moto dengar nggak? itu kata orang. Ada nih, maaf, kucing saya keinjek. Dari tadi. Iya. Ngoceh mulai tadi. Iya. Tapi Pukulin apa Bang Moto? Pukulin apa? Saya mau salib di kucing nih bener. Terus ikan saya 2 habis. Gara-gara dia tuh. Saya tadi mau buka puasa nggak punya ikan. Sabar aja udah saya mah. Aku merinding tahu bulu kuduk aku kayak yang suara. dengar. Iya. Aku dengar suara tapi orangnya nggak ada ya. Ada suara tapi nggak ada orang. Ini kucing saya mau saya urapi sama Whiskas nih. Al-Baqarah ayat 8. Iya. Horor banget ya. Kalian orang Ada suara tapi nggak ada orang. Paling murah. aulanya berkata, mereka bukan bersuruh kepada saya, mereka bukan menyuruh kepada saya. Kayaknya ada suara-suara lah. Iya ya. Terus Subhanallah. Padahal setiap gaji itu dipotong 10% buat dia itu. Ya subhanallah. Nggak taunya ngebohongin. Katanya ada juru selamat. Ya saya kagak ada, gimana sih? Iya. Iya. Kasian banget bukan ya. Allah Abraham Alaisa Terus iya, kira-kira nanti kita Bang Moto katanya kemarin Takut tadi kan waktu Yesus membicarakan. disalib dia pernah bilang Eloi lama sebaktani ya. Nah bilang dia, mau Tuhanku gitu. Kenapa engkau meninggalkan aku gitu? Dia nggak ada juru selamat juga Bang. Aduh Bang. Ada. Kan kalian menyembah Juru selamat yang nggak selamat dia doang tuh kalau menjadi juru selamat itu. kalian Iya. Muhammad Juru selamat yang kandas dia doang. Iya. Masya Allah, Punya Nabi roh kita kedua. keren banget ya Bang ya. Nabi kita disetarain Kalian sama punya Tuhan roh loh Bang, kedua, mau orang Muhammad sama Iya. Allah itu Dan juga masa gini loh Rifa, di saat terjepit pun ego gitu loh, ego banget. Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku lah, urusan gua kata Tuhan yang ngatur goblok. Sasa aja gua, nggak ada yang ngatur gua. Iya. Lu gitu kan. Mengapa kau tinggalkan aku lah suka-suka gue. Iya siapa lu? Lu baru ada gue tanya, lu sekarang baru ada kapan? Abad 1 kan lu? Gua dari dulu. Gitu. Gua senior goblok kata dia. Junior kata senior enak aja. Baru 33 tahun ini. Iya. Wah, yang nyiptain dunia dari dulu udah Iya. ngatur-ngatur gue nanyain kenapa kau tinggalkan aku. Nanya siapa lu gitu kan. Saudara bukan apa bukan. Baru status anak yang dikasih aja kurang ajar, mau ngelunjak dikasih hati minta ampela. Bener. Ngatur-ngatur. Iya. Nyolong lagi. Bisa lagi. Makanya status lu baru anak yang gue kasihin aja udah kayak gitu lu. Gue mikir-mikir lagi. Jadi ngomong sama lu anak yang gue kasih lagu lu kayak gini ngatur-ngatur. Gue ini udah dari dulu ada. Lu baru abad ke-1. Elah masih bocah ingusan aja ngatur-ngatur gue lu. Ngatur nanya kenapa kau tinggalkan aku, suka-suka gue. Lu suka-suka gue, terserah gue ngapa ngatur-ngatur lu gitu. Iya, gue bikin lapar lu. Gue bikin tidur. Iya. Gue bangunin lu. Iya. Gue bangkitin lu. Ayo lu. Mau lu nggak gue bangkitin? Mau lu? Di hari ketiga lu nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Ayo. Ayo lu. Gak gue bangkitin lu. Ayo lu. Kecil ngatur yang gedean. Lu masih junior, gue udah senior. Udah lama gue. Iya. Ada gue udah ada. Lu baru hadir. Adam aja yang lebih senior daripada lu kagak berani ngatur-ngatur gua. Adam itu abang-abangan lu. Nah lu baru kemarin baru ada di abad ke-1. Abang-abangan. Iya. Mau lu
Mati nggak gue bangkitin, mau 3 hari lu dalam kubur gak ngapa-ngapain, bengong aja. Sampai 2 hari ya, gue tambah Iya. matinya ya, gitu kan. Malu gue gituin. Sakit kan lo kalau digituin? Sakit nggak lu sakit? Iya. Tombak lu kan. Gue tuh yang punya rencana katanya kan. Sekarang lu malah minta sama gue, ngapain lu nanya-nanya? Kenapa kau tinggalkan aku? Suka-suka gue. Suka-suka gue. Siapa lu? Emak lu aja diem. Iya, mak lu aja Iya. lahirin lu. Emak lu ngatur-ngatur gue biasa aja tuh, emak lu nggak sombong, nggak kayak lu. Lu anak siapa sih? Kurang ajar lu. Anak opet. Ngajar ngatur-ngatur. Fakta itu Umur 12 menyakitkan tahun ketahuan lu hilang ya kan. Hilang lu umur 12 tahun. Iya. Mama lu lecehin, Malu udah kau capek ketawa udah itu 3 biar malam menutupi nyari, malah lu bilang, kemaluanmu. kan aku berada di sini. Makanya. Aku dasar Nah. kau anak durhaka kan. Enggak, lu sekarang gini, gue tanya maksud lu apa? Lu berasa kayak ganteng banget lu ngomong Eli lah masa baktani gitu depan orang-orang, biar ganteng banget kayaknya. gitu? Biar apa gitu, biar gue melas gitu. Siapa lu ngatur-ngatur? Biar diperhatiin orang gitu. Biar Iya. orang gitu. Memelas tuh ngapain? Ngapain memelas-melas gitu? Makanya. Orang gitu. Dasar. Berasa ganteng banget, berasa keren banget lu ngomong gitu kali itu depan-depan orang. Lah, pikir gue suka gitu kayak gitu. Kagak gue mah. Kasih uang. Kasih baju. Asalnya bersaksi tiada Tuhan. Iya, sebel gue ngeliat kelakuan lu dari dulu. Gue mah tahan aja gue mah. Makanya gue suruh orang, makanya gue biarin tuh hasil Yunani nombak lu ya kan? Iya. Kan, gimana rasanya? Nah, Tombak masih aja bilang, kenapa kau tinggalkan aku? Suka-suka gue, Tuhan. Suka-suka gue. Dulu. Lu udah gue tolongin. Duduk di Taman Getsemani, gue tanya lu ngapain? Doa sama gue. Ya gue kabulin. Gue mah baik sama lu. Tiba-tiba di atas tiang salib lu nyuruh gue lagi. Eli lama sahabat tani. Astagfirullahaladzim. Siapa lu? Ya ampun. Gue bangkitin lu, ya kan? Masih juga kayak Apakah Anda gitu. jadi saksi mata? Makanya. Anda tahu pengertian Biar kata gondrong kali tuh bocah. Ada tamu kita. saksi? Anda tahu saksi? Saksi Halo, itu artinya Brazan. jadi saksi Halo Brazan. melihat langsung Brazan. fakta kejadian. Apakah Anda bersaksi gitu waktu Iya, Brazan. Anda ada? Ada yang mau dibahas? Dari Islam apa dari Kristen, Brazan? Dari Islam bang. Mau Oh iya. Oh silakan Bang. Silakan Tombak. Ya, silakan. Mau debat. Dari pusernya Bang. Ya, Kalau yang dari Tombak. Lampung udah ada. Yang dari Lampung udah ada kemarin. Ya, banyak Atas bawah boleh Tombak, Bang. Kalau mau debat Tombak aja. Jangan sama orang awan. Aku ajarin kalian. Udah tenggorokan lu sakit, masih juga ngoceh. Minum Gi. Ya kan Bang Motor? Mau nggak diajarin? Mau nggak aku buktikan? Gemetaran lagi suara lu ya kan? Mau Bang nggak Brazan aku ada yang mau buktikan disampaikan? bahwa Anda beda Bang di sini Muhammad? memang vibe-nya agak merinding ya Bang ya. Soalnya kadang kita dengar suara-suara nggak ada wujudnya gitu. Jadi kita Ada kayak angker. agak angker sih kalau kita malam ini ya. Buktikan bahwa Jadi orang saya SPT ingin masuk. berdoa kepada Muhammad. Apakah Ya Anda memang mau? gitu Bang. Komal kita keserang ini agak-agak aneh-aneh gitu. Kita dengerin suara tapi nggak ada orangnya. Apakah Anda mau saya buktikan bahwa Nih contoh kalau orang lahir yang nggak diajarin gini Bang. Nggak dibaca bismillah Iya, makanya. nggak, iya. Main make Disiram aja semperan gitu. mungkin waktu buktikan kecilnya. kalau SPT berdoa? Makanya. Jadi kebanyakan minum air susu onta. Hmm. Aduh, si Eli, aduh. Eli ada. Dasar feminim. Si Eli mah. Dasar. Iya. Bisa buktikan. Aku Iya, bisa buktiin iya mending kalau minum kalian kencing unta lah. diskusi baik Ya, dengan saya. tapi kalau minum kencing unta, ya, kalau hasilnya kayak gini, ya, gue mending minum kencing gue sendiri serius. Kalau hasilnya kayak gini nih, ya kan? Nah, Itulah sesuai ajaran. mending Gini, Rifa. kencing unta tahu? Ada Tuhan yang pengen umatnya itu belangsak, ada Tuhan yang pengen umatnya itu habis. Kalau dia minum racun katanya nggak apa-apa, katanya. Wah. Iya, kalau katanya kalau dia minum racun nggak apa-apa gitu. Aduh. Tuhan kok pengennya yang aneh-aneh gitu. Ya ampun. Udah gak ada juru selamat, ya Bang disuruh minum racun. Tuhan, itu pembunuh. Pada racun. Makanya. Mending minum kencing unta Bang 2 liter Bang ketimbang disuruh minum diracun 1 sendok Bang. Ah, makanya. Aduh, ngeri itu. Kencing unta mah 2 liter gak metong Bang. Enggak. Daripada minum racun 1 sendok kecil Bang. Mending gue minum kencing unta Bang 2 liter serius. Iya, tiba-tiba Tuhan disuruh minum racun. Apa jentrungannya lagi? Gila coba ada aja. Kalau mau diskusi Ya, oh iya Bang. Gimana Bang nyanyinya tadi Bang? Oh, Ada hari Minggu. ku turut. Ya, turun dia. Gak ada suara Bang. Loh, dari mana Bang? Mana hiburan kita? Nggak. Ya. Wah, gak asik lagi deh.
Sian tuh Halo. bocah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sudah Mbak. Ya, Lady, Muslim dan Muslim. Muslim aku. Sehat. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Lady? Tadi loh, dia tahu malu banget. Udah di DM aku, DM. Apa? Tadi, siang tadi. Siapa tadi? Apa sayang? Minyak Samiri kali. Bukan, tadi ngomong sendiri tadi. Yang mana? Yang tadi baru diturunin. Kenapa dia itu? Yang mana tuh? Makhluk halus. Makhluk halus. Oh, yang ketempelan tadi. Iya. Oh, ketempelan. Oh, ketempelan itu. Iya, ya ketempelan dia. Lady kenal? Lady kenal? Enggak kenal. Aku Enggak cuma kenal. dibalas DM aja. Enggak dibalas DM aku. Oh, kamu DM dia. Baik, Jangan. Nggak usah, Jangan. hati-hati. Kamu ketempelan juga. Jangan Nanti ada langsung juru aja selamatnya dulu. itu. Jangan. Jangan ada juru selamat. Gini Mbak Lady, nanti setelah turun dari sini kan Mbak kan habis DM dia. Nanti handphonenya itu yang layarnya itu screennya itu dibilas pakai air dan salah satu di antara bilasannya pakai tanah ya. Jadi biar Magis ya. Aduh. Yaudah, aku turun aja. Nah, Oke Mbak Lady. Siap Kak Lady. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu efek samping minum ini sih, minum racun, makanya jadi kayak gitu. Iya. Selamat pagi Bang Kuli Sekrop, Islam Kristen. Bang Kuli Sekrop. Hilang. Enak punya mainan kayak tadi. Iya, seru juga sih. Karena kita butuh hiburan juga sih, Bang. Iya. Kuromicu. Aku mute dulu lah, aku lagi baca WhatsApp dulu. Bang Kuromicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya tanya boleh kan Muslim kan? Ya, monggo silakan, kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya saya jadikan PR. Al-Adil itu kan sifat Allah yang maha adil kan. Itu gimana kalau ada contohnya di masyarakat itu ada yang sering berdoa terus tiap hari, tapi misalkan minta kecukupan ekonominya biasa saja, tapi ada yang Islamnya itu biasa, nggak jarang berdoa, tapi ekonominya bagus, mewah. Itu gimana itu prinsip keadilan itu? Tolong jelaskan. Prinsip adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada hal juga yang bersifat gini. Apa Rifa, saya lupa istilahnya itu. Istidrot. Nah, istidrot itu ada. Nah, itu ada. Jadi justru kenikmatan itu akan membuat dia lalai semakin jauh dari Allah gitu. Jadi letak adilnya juga ada. Dan bisa saja orang tersebut doa tapi doanya tidak dikabulkan, ada banyak faktor. Yang pertama, doa itu Allah gantikan dengan suatu hal lebih baik daripada apa yang dia pinta, gitu kan. Yang kedua, doa itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa yang sudah lalu. Yang ketiga, Allah simpan doanya nanti kelak di hari akhir pada saat yaumul mizan, nanti Allah kembalikan doa-doanya yang dulu dia panjatkan yang tidak dijawab sama Allah. Itu letak adilnya Allah. Oke, saya tambahin ya. Seperti yang disampaikan Bang Moto, adil itu Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tentu yang tahu tempat seseorang itu ya Allah. Ada manusia yang melihat orang lain itu berdoa, kan itu terlihat berdoa, Pak. Terlihat berdoa belum tentu berdoa, terlihat loh ya. Karena kita tidak bisa menilai isi di dalam hatinya. Dan tidak semua doa itu betul-betul permintaan terbaik. Contoh, kalau misalnya Bapak minta bini orang, tolong dong ceraikan dia, saya cinta sama bininya, dikabulin nggak kayak gitu? Nah, karena ada orang-orang yang terkadang tanpa sadar meminta sesuatu yang bukan haknya. Ya Allah, jadikan aku direktur. Dia punya kemampuan nggak jadi direktur? Maka tentu Allah yang lebih tahu. Setiap doa akan dikabulkan. Tapi bukan berarti yang kalian minta, tapi yang memang baik buat kita. Contoh,
Saya udah minta sama Allah, ya Allah, saya ingin bersama dengan si A, tapi justru saya berpisah dengan si A tersebut. Kenapa? Karena ternyata menurut Allah, yang saya mau itu adalah ingin bahagia dengan orang yang menurut Allah baik untuk saya. Akhirnya ternyata saya tidak dengan si A tersebut, dan saya dengan si B, karena menurut Allah dia yang terbaik. Nah, jadi ketika Anda melihat orang sudah terlihat sholat, itu belum tentu sholat, Pak. Itu hanya terlihat sholat. Yang tahu orang itu sholat atau tidak, Allah dan orang tersebut. Dan rahmat di dunia ini bukan dilihat dari banyak harta atau sedikit harta. Justru orang yang banyak harta, dia banyak bermaksiat, hartanya banyak, itu bukti bahwa Allah sudah lagi tidak memberikan rahmat kepada dia. Justru semakin orang beriman, semakin dia akan ditempa, diberikan ujian dan cobaan. Karena memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang orang beriman. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia. Kenapa? Dunia kita kejar untuk memudahkan kita agar mensiarkan agama Allah, bukan untuk mengenyangkan perut kita, lambung kita, membesarkan tubuh kita, dan kemudian menikmati dunia ini. Karena kenikmatan bukan di dunia ini sejatinya kalau bagi orang beriman, tapi di surga. Makanya rata-rata kalau orang-orang yang, mohon maaf, seperti Buya Hamka memperjuangkan Islam, dia dipenjara. Seperti ulama-ulama besar kita yang dicambuk punggungnya karena dia menentang pemerintah, hidupnya tidak ada yang bahagia. Bukan bahagia, hidupnya tidak ada yang terlihat mewah duduk di singgah sana, tapi mereka bahagia. Itu karena perasaan kalau bahagia ya. Tapi kita akan melihat dia kok kayak sengsara ya. Buya Hamka di penjara, Imam Ibnu Hambal di penjara. Tahta tiping di bawah itu belum tidur ternyata. Kok tahta Kok katanya? tahta? Maksudnya? Kok dia dibawa-bawa harta tahta, kata dia. Kok dia dibawa-bawa, kan dia lagi diem dia. Typing doang ngomong, typing doang ngomong. Nah jadi gitu, nanti dicambah sama Ustaz Tahta ya, prinsip keadilan Allah. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan lagi, bahwa terkadang kita ini kadang nggak tahu diri, Pak. Kita sebenarnya tidak mampu memikul 20 kilo beban, kita minta 20 kilo. Padahal kita nggak mampu, tapi yang tahu kita mampu atau tidak Allah. Contoh, Bapak minta jadi direktur sekarang. Bapak tahu tidak, kalau Allah langsung kabulin Bapak, tueng jadi direktur, maka Bapak bisa menghancurkan perusahaan Bapak. Tapi supaya Bapak bisa jadi direktur, maka Allah akan uji Bapak. Sanggup nggak punya karyawan 1? Sanggup nggak punya karyawan 2? Sanggup nggak punya karyawan 3? Jadi ketika Anda meminta sesuatu yang besar, maka Allah akan menguji Anda untuk membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda layak untuk mendapatkan apa yang besar itu. Itu kenapa orang beriman selalu diuji. Kenapa orang beriman selalu ditempa dengan ujian. Para ulama kita selalu ditempa dengan ujian. Kenapa? Ya karena mereka itu pembuktian untuk diri mereka dan untuk orang lain, agar tidak ada orang-orang seperti Anda yang mempertanyakan keadilan Allah. Contoh, Anda duduk-duduk di rumah, terus Anda berharap pintar, berharap kaya gitu. Sementara ada orang yang sudah berjuang, sedangkan sudah berjuang saja belum tentu dapat gitu. Karena ada syarat atas segala sesuatu. Jadi Allah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan tentu Allah Maha tahu apa yang pantas untuk diletakkan di suatu tempat, siapa yang pantas diletakkan di makomnya. Dan rata-rata kalau Bapak melihat orang-orang soleh, Sayyidina Umar ibnu Khattab, apakah hidup bergelimangan harta? Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, apakah hidup bergelimangan harta? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah hidup bergelimangan harta? Padahal mereka adalah orang kaya yang tidak memilih untuk hidup memperturutkan hawa nafsu. Bahkan Abdurrahman bin Auf sendiri memilih untuk menjual harta, menjual kurma, membusukkan kurmanya. Tapi Allah tidak izinkan dia miskin. Kenapa? Ada orang-orang kaya yang hartanya bermanfaat buat agama. Ada orang-orang kaya yang justru berbahaya buat dirinya sendiri. Bisa jadi Bapak kalau minta, saya pengen banyak duit, giliran banyak duit malah pergi lagi ke tempat-tempat perempuan yang malah banyak dosanya. Allah malah bisawab. Mungkin kata mau Aku tambahkan sedikit. Jadi gini, ada misal saya kasih contoh yang ada di sini, Uni Rifa misalnya. Uni Rifa tuh berdoa gitu kan, dia nggak dijawab gitu kan. Bisa jadi Allah tuh suka dengan keadaan tersebut gitu, karena Allah senang melihat Uni Rifa tuh dekat dengan Sang Pencipta. Terus saya kok doaku belum dijawab ya. Saya mau tambahin fadilah yang lain, saya melakukan amal yang mana tahu dengan hal ini Allah ridho terhadap saya sehingga dia bisa mengabulkan doa saya. Uni Rifa tuh perbanyak di amal-amal perbuatan yang baik-baik gitu kan, sehingga tanpa disadari ketika dia meninggal, dia dalam keadaan yang Allah ridhoi. Jadi itu kan
kacamata kita melihat orang doa ini kok nggak dijawab ya, padahal dia rajin suka berdoa. Makanya kan dalam surah Al-Maidah ayat 4 gitu kan, itu dikatakan ya kok surah Al-Maidah, sorry dalam Quran itu kan di surat Al-Baqarah ya Allah ayat 216 itu kan dikatakan apa, bisa jadi gitu kan, kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita sebagai makhluk itu tidak mengetahui. Silakan Ustadz. Iya, itu yang mau saya sampaikan barusan. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum itu. Jadi gini, kadang-kadang manusia ini dengan keinginannya, dia pengen gini, pengen istri cantik, pengen kaya, pengen gini, padahal semua itu tidak baik untuk dia menurut Allah. Ukuran kita kan beda dengan ukuran Allah. Contohnya di zamannya sahabat itu gini, wahai suamiku, kata ada sahabat itu, cobalah engkau kan dekat kepada Rasulullah, sholat berjamaah bareng, mintalah doa ke Rasulullah supaya kita kaya gitu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Apakah kamu tidak melihat aku? Emangnya aku ini kaya, kok kamu minta kaya? Iya, engkau kan nabi, katanya. kalau saya kan bukan ya Rasulullah. Akhirnya sebenarnya panjang ceritanya tapi tak singkat ini. Akhirnya oleh Rasulullah didoakan. Tiba-tiba orang dulu kan yang namanya kaya, kalau sekarang kan kayak sultan-sultan itu pamer Ferrari kayak gitu. Kalau dulu enggak, tanda-tandanya orang kaya itu punya ternak banyak. Lama-lama berdapat beberapa bulan, Rasulullah nanya, mana si fulan? Ya Rasulullah, sekarang jarang dia itu berjemaah. Lo kenapa? Sibuk dengan ternaknya. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya dulu dia miskin itu baik untuk dia menurut Allah. Tapi karena dia itu minta kaya, ya dikira dulu itu lebih baik dulu sebenarnya menurut Allah. Nah itu makna dari wasa tuhibbu syai'an itu di situ. Kadang-kadang kita tuh minta sesuai nafsu kita. Ya, menurut kita baik, padahal tidak baik untuk kita. Menurut Allah, tapi ukuran kita pingin gitu ya. Nah, ini banyak kisah-kisah kayak gitu. Atau gini, kalau ilmu tasawuf itu gini, orang berdoa itu jangan fokus ke terima atau enggaknya, tapi niatkan ibadah. Makanya dalam ada keterangan tuh gini, orang berdoa itu pasti beruntung. Ya, pertama doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan tapi ditunda karena Allah tahu waktu yang tepat untuk dia. Misalnya, ya Allah saya besok mau berangkat ke Amerika, pokoknya harus berangkat dulu ya Allah, pokoknya minta berangkat. Ternyata telat dia, ya, tidak berangkat. Ya Allah, padahal saya tadi malam sudah berdoa supaya berangkat. Tiba-tiba dapat setengah jam kecelakaan pesawatnya. Alhamdulillah ada berangkat. Jadi ditunda itu karena Allah lebih tahu ya yang terbaik untuk dia. Nah, gitu. Atau tidak diterima, tidak ditunda, tapi dimaafkan dosa-dosanya. Ya, makanya Sayyidina Ali itu beda dengan kita. Kalau kita doa itu diterima malah seneng. Kalau Sayyidina Ali beda. Kata-katanya Sayyidina Ali itu gini, kalau saya minta permintaan 10 dikabulkan semua, bahagianya 1. Tapi kalau permintaan 10 itu tidak diterima semua, bahagianya 10. Kan terbalik kan ya? Akhirnya loh, kok terbalik wahai Sayyidina Ali? Iya. Kalau saya ini minta 10 dikabulkan semua, itu kan keinginan saya. Belum tentu baik menurut Allah. Tapi ketika 10 permintaan ini Allah tidak kabulkan, malah saya senang karena Allah yang tahu mana yang terbaik untuk saya. Berarti tidak diterima itu yang terbaik untuk saya gitu. Ya, sama dengan Abu Hurairah kalau nggak salah. Beliau itu pernah doa 1 kali diterima, dikabulkan. Doa lagi, dikabulkan lagi. Tidak mau langsung tidak mau dia berdoa sudah. Ya Allah, saya tidak mau sudah berdoa. Nah, kenapa? Karena dikabulkan. Loh, kan enak. Enggak, takutnya nikmat saya itu diberikan di dunia. Ya, nanti di akhirat malah tidak punya saya. Malah gitu. Coba kalau kita coba Bang Mutu doa, wah mumpung dikabulkan minta terus dia. Kalau Abu Hurairah enggak. Ya, malah dia itu takut. Minta terus, aku dikabulkan terus, malah nanti seakan-akan oleh Allah istidrot gitu ya.
Seakan-akan diberikan semua, udah nanti tidak punya bagian di akhirat. Nah, takut gitu. Ada lagi hadisnya gini, kata Rasulullah itu, yang aku takutkan itu bukan ketika kalian miskin. Justru yang aku takutkan ketika umatku kaya, lalu kekayaan itu menjerumuskannya. Nah, contohnya gini, orang pertamanya miskin biasa, ke Bank Moto baik, ke Uniriva baik. Tiba-tiba kaya mendadak, pura-pura tak kenal, sombong. Berarti kekayaan menjerumuskan. Ya. Jadi apa intinya gini loh ya. Udahlah, doa itu kalau dikabulkan ya bersyukur, atau tidak dikabulkan mungkin ditunda. Atau tidak dikabulkan tidak ditunda, tapi Allah maafkan dosa-dosanya karena permintaan kita itu mungkin tidak baik untuk kita menurut Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf orang berdoa itu tidak akan rugi. Rugi apanya coba? Ya, kan nggak ada. Minimal yang ketiga apa? Dimaafkan dosa-dosanya. Nah, ada lagi yang terakhir. Ada orang berdoa dan dikabul-kabulkan. Setiap hari berdoa. Akhirnya malaikat ngomong kepada Allah, ya Allah, ini moto ini doa kok dibiarkan. Padahal setiap hari nangis. Udah diem malaikat. Aku suka dengar suaranya. Andai kan saya kabulkan dari dulu, udah berhenti dia ingat aku. Lupa lagi ke aku dia. Aku suka dia merintih-rintih terus. Makanya tak biarkan dia. Karena kalau saya kabulkan dari dulu, ya udah ada ingat ke saya dia. Karena orang itu kalau lagi susah ingat Allah. Tapi ketika sudah gembira lupa sudah, gitu ya. Nah, ada lagi yang terakhir gini. Kadang-kadang orang sakit, sengaja oleh Allah itu. Memang disakitkan dia. Kenapa nggak disembuhkan? Karena kalau sembuh dia itu tidak pernah dzikir. Tapi ketika sakit, Allah, ingat mati kan? Akhirnya dibiarkan oleh Allah gitu loh. Makanya apa ya? Intinya ukuran Allah itu seperti ibu ke anak kecil itu loh. Ada anak sakit panas, Bu minta es krim, tidak dibelikan sama ibunya. Apakah ibunya jahat? Tidak. Ibu jahat? Enggak nak. Ibu tahu, justru ibu sayang. Kalau saya turutin, kamu udah sakit demam, masa minum es? Tapi karena anak kecil tidak tahu apa-apa, ya enggak, tetap jahat ibu. Minta es krim dan tidak dibeliin. Oh enggak, ibunya tetap bener. Enggak dibelikan karena bahaya untuk dia. Nah, ibaratkan gitu ya. Kita suudon ke Allah itu karena gak tahu. Akhirnya apa-apa suudon ke Allah, buruk sangka. Padahal sebenarnya nggak gitu. Nah itu panjang masalah doa itu sebenarnya ya. Jadi jangan suudon ke Allah gitu. Oke, mantap. Udah Bang Kuromi, dari penjelasan Ustadz Tata, Bang Kuromi. Iya, ya sudah jelas sekali. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat dan berkah. Ya, terima kasih. Pokoknya intinya gini Bang, dari intinya tadi disampaikan Ustadz Tata dengan panjang lebar, bahkan lebih hal-hal kecil yang kecil pun dijelaskan gitu. Intinya dari semua itu juga Bang Moto Uniriva ya menjelaskan tadi, jangan mengharapkan jawaban dari doa-doa tersebut kalau di surat Al-Baqarah belum abang laksanakan di ayat 45. Apa itu? Sholat dan sabar ya. Allah itu semua doa itu bagi orang yang sholat dan sabar. Doa itu tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang mukmin itu. Apa itu? Ada 3 hal seperti yang dijelaskan Ustadz Tata, dijawab langsung ya, baik itu secara istidraj, ada yang dijawab langsung karena alasan istidraj, ada juga karena ridha Allah, ada juga ditundakan ibaratnya nggak dikasihkan di dunia tetapi nanti di akhirat lalu digantikan. Ibarat kata, hari ini kau tidak dapat sesuatu hal mungkin pada anakmu nanti, ataupun dalam hal kesehatan atau hal yang lain ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia terkecuali orang yang tidak mukmin, seperti Al-Baqarah ayat 45. Jadi sholat dulu Bang, sholat lalu bersabar ya. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa diri Anda, saya meminta hak saya Tuhan, saya minta hak saya berdoa, saya minta hak, ya kewajiban Anda belum melaksanakan. Pada dasarnya manusia itu adalah mencari ridho. Apa itu ridho? Ridhonya Allah. Caranya apa? Beribadah, taat, dan sabar. Itu aja jawabannya. Ya Bang, Kuromicu. Ya. Nah, terima kasih dan semuanya. Iya. Ustaz. Dan satu lagi Bang, Bang. Orang kalau tetangga lihat jawaban doanya dijawab oleh Allah, jangan iri Bang. Barangkali mungkin ibadahnya ridho Allah, sudah benar, dia memperbaiki ibadahnya. Barangkali kita mengkoreksi diri, apakah ibadah kita sudah benar atau tidak. Benar nggak kita orang yang taat? Ya,
Karena kenapa bang? Kaya miskinnya dijawab atau tidak dijawabnya, digantikan atau tidak digantikan doanya, atau ditunda atau ditundanya doa kita, itu semua ujian dari Allah semata-mata. Allah mau melihat dia mau nggak mendekatkan diri kepada saya ketika saya jawab, ketika saya tunda, ketika saya gantikan apa dari apa yang dia inginkan dari doanya. Ya, jadi jangan pernah minder gitu. Justru perbaiki diri aja, upgrade diri aja, perbaiki ibadah dan sholatnya. Kira-kira begitu bang. Ya? Iya ya. Terima kasih. Iya ya bang. Izin diturunkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba saya nanya ke Jimen. Jimen kalau ada pengamen, baru nyanyi langsung Jimen kasih uang. Menandakan senang apa enggak Jimen ini? Atau Jimen tunggu nyanyinya selesai bahkan request? Berarti tandanya yang mana yang senang kira-kira? Tunggu dulu selesai nyanyinya dulu. Nah, dalam ilmu tasawuf itu orang doa kayak gitu. Kadang-kadang orang berdoa langsung dikabulkan itu kadang-kadang karena Allah gak suka gitu. Tapi kalau Allah itu suka, ditunggu terus besoknya lagi. Ya kayak tadi itu. Karena Allah seneng gitu loh. Daripada langsung dikasih, jangan suudon, Allah sayang ke saya, doa langsung diterima. Kayak ke pengamen itu belum tentu. Orang pengamen, selamat siang, minta waktunya Pak, langsung dikasih uang. Diusir sebenarnya itu. Gitu. Iya betul Ustaz, betul. Ustaz Madu. Ini yang baru datang ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ojihem monitor. Oh langsung turun dia. Ojihem. Iya kadang-kadang manusia Ustadz kadang-kala mereka itu duluan meminta hak tapi kewajibannya belum dikasih gitu sama Allah. Padahal Allah udah mengatakan ridhoku dulu kau cari ya, baru minta hakmu gitu. Makanya memang betul yang disampaikan Ustadz tadi, memang harus sebagai ibarat kata seorang pengamen, kita dengerin dulu lagunya, enak nggak didengar gitu, nikmat nggak, kita menikmati gitu. Kalau udah nikmat baru kita kasih gitu. Nah. Kasihnya biasa banyak. Kalau orang musik itu kalau kasih uang receh udah 500 itu udah musik. Coba didengar. Boleh nggak request? Lagu apa? Lagu Roma Irama. Pasti bayarnya 1.000, 5.000 gitu. Banyak biasanya. Lebih besar gitu. Betul. Monitor si moderator siapa? Ustadz Arif. Naikkan kalau ada yang mau naik Ustadz Arif. Nah, OJHM monitor. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Ada Ustadz Tata, ada Ustadz Madu, ada Pak Datu, Otak Waras, ada Ustadz Arif, ada Pak Moto di sini. Ya, ada Unirifa juga. Mau bertanya sama Ustadz Tahta nih. Oh, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya tentang ini Ustadz. Kemarin kan ini saya sempat di jalan ada dapat duit gitu kan. Saya kan nggak tahu siapa yang punya, terus duitnya itu saya dosa nggak ya Ustadz kalau masukin ke kotak amal masjid gitu Ustadz? Itu punya gimana Ustadz? Orang dapat uang, nemu uang itu punya kewajiban mengumumkan. Makanya kalau tidak mau diumumkan, tidak usah diambil gitu. Tapi kalau dia mau dimasukkan ke amal, niatkan sedekahnya orang yang punya. Tapi andaikan suatu saat ada orang yang ngaku, wajib ganti, gitu doang intinya ya. Jadi tidak masalah dimasukkan ke amal. Niatkan sedekahnya orang yang punya itu. Ya, sampean sebagai perantara. Tapi sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke amal. Itu maksudnya bukan tidak boleh gimana. Kalau walaupun dimasukkan ke amal, tiba-tiba orang yang ngaku, loh, misalnya tahu, anggaplah tahu, sampai nemu uang saya, iya, wajib ganti. Oh, saya masukkan ke amal, tidak boleh, tetap harus ganti. Gitu, karena
orang ini habis ini Bang maksudnya nemu atau gimana sih? Iya, nemu Ustaz. Oke. Nemu di jalan Ustaz. Oke, jadi nanti Bang Madu juga tahu di fikih itu ya. Orang yang menemukan barang, apakah uang, maka dia wajib mengumumkan. Bahkan di fikih itu dijelaskan cara mengumumkan di mana? Di tempat keramaian seperti di masjid di daerah itu, tempatnya orang kumpul lah. Ya. Bahkan dijelaskan di fikih. Misal dompetnya warna hitam, tapi jangan dikasih tahu jumlahnya. Gitu. Itu berapa Bang Madu ya? Berapa bulan itu Bang Madu? Saya lupa ya. Kalau sudah tidak ada yang ngaku, boleh kita manfaatkan. Gitu. Cuma kalau uangnya cuma 1.000, 10.000, ya udahlah taruh di amal lah. Nanti kalau ada orang suatu saat ada yang ngaku, ya sudah dikasih gitu. Kalau tidak ada ya sudah sedokonya orang itu niatkan gitu. Gampang lah ya. Gitu doang persyaratannya. Oh, terus ini satu lagi Ustaz. Kemarin juga dapat ini ada orang yang ketinggalan buah gitu, makanan. Itu gimana Ustaz? Saya nggak pernah saya nggak pernah ambil isi buahnya. Terus itu jadi busuk. Itu gimana itu Ustaz? Iya, jadi di fikih itu masalah nemu itu ada dua. Ada barang yang awet, ada yang tidak. Kalau yang tidak awet boleh kita manfaatkan, tapi tetap andai kan ada orang ngaku ganti, gitu. Karena kalau tidak dimanfaatkan ya busuk, ya menemukan itu, ya. Jadi kayak gitu. Cuma orang-orang yang takut itu kalau bukan haknya udah biarin aja lah. Saya tidak mau punya risiko gitu. Cuma di dalam bab menemukan barang ini ada hukumnya. Ya biar kita gampang, pokoknya kalau menemukan apa-apa itu wajib mengumumkan gitu aja. Atau kalau kita gunakan tetap bukan milik kita. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.